Sementara itu, di sisi lain, instruktur pembunuh itu menerima misi yang ditugaskan dari atas. Meskipun dia tidak tahu mengapa tugas itu diberikan kepada mereka, dia berharap semua orang akan bekerja dengan baik. Keesokan harinya, mereka naik perahu ke sebuah pulau kecil. Sesampainya di sana, Da Cho Hyung dan Da Cho Jae tercengang karena misi mereka ternyata menjadi sukarelawan. Keduanya langsung mengamuk di tanah karena mengharapkan tugas pembunuhan atau spionase. Bukan sesuatu yang kekanak-kanakan seperti ini yang sulit mereka terima. Tiba-tiba, seorang gadis lembut dan cantik mendekat setelah mendengar kebisingan itu. Dia adalah seorang guru di sekolah di pulau itu bernama Yejin. Kedua bersaudara itu melirik. Detik berikutnya, keduanya langsung berganti pakaian kerja dan mulai bekerja sangat keras. Lee Yun-ah penuh keraguan. Tidak mengerti mengapa guru itu mengirim mereka ke tempat terpencil seperti itu. Tempat itu 500 km dari Seoul dan instruktur pembunuh itu berulang kali menginstruksikan mereka untuk tidak membuat masalah atau mengungkapkan identitas asli mereka. Pietro pendiam tetapi tampak sibuk dengan pikirannya. Saat itu dua preman mendekat mengklaim sekolah berutang uang perlindungan. Paman keamanan di sekolah dengan cepat mencoba menenangkan suasana. Kalian tahu sekolah ini hampir tidak menghasilkan keuntungan. Sangat miskin sehingga hampir tidak bisa membayar tagihan listrik. Saudaraku, tolong terima ini untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan sekeranjang penuh kentang. Para preman itu dengan jijik menjatuhkan paman keamanan ke tanah dan guru Yejin memelototi mereka dengan marah. Tidak bisakah kalian lihat bahwa kami tidak punya uang? Kami hampir tidak bertahan hidup dari sumbangan. Salah satu preman mendekat, menyeringai, "Guru, ada cara lain. Dengan penampilanmu menghasilkan uang akan sangat mudah." Tiba-tiba Da Ko Hyung dengan tegas melangkah di depan guru Yejin. Namun pada akhirnya dia dan Da Ko Jae, kedua bersaudara itu dipukuli dengan parah. Bahkan paman keamanan pun penuh memar, semua babak belur. Tapi Pietro merasa lega dengan ini. Dibandingkan dengan pertemuan pertama mereka dalam pertarungan dengan Park Sang-do, kedua bersaudara itu memang telah berkembang pesat. Pietro mengerti bahwa orang yang benar-benar kuat tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga hati yang sabar dan sikap untuk tidak pamer. Dia sangat puas dengan kinerja kedua saudara itu hari ini. Di bawah langit malam yang cemerlang, dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip, semuanya tampak sangat damai. Menghadapi pemandangan yang indah, Lee Yun-ah merasa cemas. Dia memikirkan obat yang diberikan Kim Sung-gu kepada kakaknya dan merasa tidak pantas menerima bantuan sebesar itu, namun dia belum pernah secara resmi berterima kasih kepadanya. Saat dia tenggelam dalam pikiran, Pietro sudah berdiri di belakangnya, mengejutkannya. Hanya ada mereka berdua, kesempatan bagus untuk berterima kasih padanya. Tanpa diduga, Pietro yang berbicara lebih dulu berterima kasih padanya. Dia menjelaskan bahwa pada saat itu di rumah sakit honor, dia seharusnya dipaksa untuk pergi ke bawah, menara jam rumah sakit. Tetapi Lee Yun-ah dengan sengaja mengarahkannya ke menara jam di luar di taman. Meskipun dia tahu berbohong bisa merenggut nyawanya, dia tetap dengan tegas menyembunyikan fakta bahwa Kim Sung-gu telah membunuh oktopus. Meskipun ketakutan dan menangis hari itu, dia telah mengumpulkan keberanian dari lubuk hatinya untuk melindungi Kim Sung-gu. Lee Yun-ah juga bingung dan bertanya, "Mengapa kamu tidak takut sama sekali di rumah sakit? Aku telah melihat banyak pembunuh, tetapi aku belum pernah bertemu orang sekuat kamu. Kamu bahkan mengalahkan Nathaniel, dan dengan kemampuanmu menjadi pembunuh peringkat rusa saja tidak masuk akal." Pietro tidak banyak menjelaskan, hanya berkata sederhana, "Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu segalanya." Lee Yun-ah akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan keras, "Terima kasih." Pietro tersenyum menghargai dan berkomentar, "Kedua saudara, dan kamu telah banyak dewasa. Jika itu masalahnya, sudah waktunya untuk bertemu orang itu." Pietro pergi sendirian ke gedung akademik, tempat ruang keamanan masih menyala. Paman itu ada di dalam, seperti biasa, menceritakan leluconnya yang basi dan menanyakan kabar semua orang. Pietro memandang paman keamanan yang masih hidup dengan optimis dan hendak pergi. Tapi kemudian, paman itu menghentikannya. "Aku sudah mencium bau darah selama beberapa dekade. Kamu pikir akting yang canggung bisa menutupinya?"
Paman keamanan melepas topinya, memperlihatkan rambut perak. Aku berhasil datang ke sini diam-diam, semua berkat kegiatan sukarela, dan aku hanya punya satu tujuan untuk datang ke sini. Untuk bertemu denganmu, pendekar pedang terkuat di dunia, murid Simon. Paman itu perlahan menarik pedang dari sapu. Tertawa dingin, kamu pasti telah mengumpulkan cukup banyak informasi sebelum datang ke sini, kan? Apakah kamu tahu bahwa hidupmu akan segera berakhir? Baru saja, ketika keduanya berhadapan langsung, Simon tidak dapat menemukan kesalahan dalam teknik Pietro. Tidak ada yang pernah lolos dari pedangnya. Bahkan ketika dia menggunakan potongan bambu untuk menciptakan area tertutup, dia tidak punya kesempatan. Dia jelas merasa bahwa pemuda di depannya memiliki kekuatan yang tak terduga. Simon telah berusaha keras untuk menyembunyikan caranya sendiri, menyesuaikan keterampilan berbicaranya, dan bahkan mengubah aroma tubuh dan laju pernapasannya. Tetapi betapapun luar biasa atau absurdnya, orang di depannya memang kakak seniornya, Pietro. Pada saat ini, pria berusia 50 tahun dengan wajah yang keras berlutut di hadapan seorang pemuda berusia 20 tahun. Ternyata di masa mudanya, dia telah menerima pelatihan ilmu pedang yang cermat dari Pietro. Dan pemuda yang tampaknya telah membalikan usianya memang Pietro. Ketika Simon mengetahui seluruh cerita, dia bahkan lebih bingung. Meskipun dia senang mengetahui bahwa kakak seniornya, Pietro, tidak meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa Pietro datang ke desa terpencil ini. Pernahkah kamu mendengar tentang insiden Nathaniel di rumah sakit Honor? Simon tentu saja prihatin tentang peristiwa kacau itu. Mungkinkah dia berspekulasi bahwa membunuh Nathaniel tidak menyelesaikan masalah mendasar karena apa yang aku inginkan untuk dihilangkan adalah kejayaan. Pietro melanjutkan penjelasannya. Menelusuri kembali ke 60 tahun yang lalu, Pastor Gabriel telah memulai sebuah panti asuhan, memilih 12 anak luar biasa, termasuk Pietro. Sejak saat itu, mereka menjalani pelatihan yang ketat, berjuang setiap hari untuk bertahan hidup, menanggung cobaan neraka yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menjadi lebih kuat. Ke-12 murid ini akhirnya menjadi agen rahasia negara, tumbuh menjadi kekuatan yang dapat mengguncang dunia hanya dalam beberapa tahun. Tetapi suatu hari pendeta membawa kembali seorang anak laki-laki kecil dan untuk beberapa alasan memutuskan untuk mengadopsinya. Seiring berjalannya waktu, anak laki-laki kecil ini mulai menginginkan mahkota di atas tahta. Dia berhasil membunuh pendeta dan menempatkan mahkota di kepalanya sendiri. Ketika Simon mengetahui hal ini, dia sangat marah dan bersumpah untuk segera membunuh perampas itu. Tetapi dia dihentikan oleh Pietro yang lebih tua. Waktunya belum tepat. Simon menahan kesedihannya, tidak bertindak. Dengan demikian, kejayaan jatuh ke tangan anak laki-laki kecil itu dengan cepat menjadi rusak dan busuk, berubah menjadi organisasi pembunuh yang berdarah. Jika kamu tahu seperti apa kejayaan itu sekarang, maka bawa aku bersamamu. Tetapi Pietro tidak mau mengambil risiko dirinya. Dia tidak ingin melihat tempat perlindungan yang dibangun dengan susah payah oleh Simon menghilang dalam sekejap. Dia mengingat masa lalu dipenuhi dengan penyesalan. Jika kamu tidak menghentikanku saat itu, aku bahkan tidak akan hidup hari ini dan bocah itu tidak akan berkeliaran, bertingkah sok tinggi. Bahkan jika aku dipenggal, aku akan dengan senang hati turun tangan. Pietro tampak sedikit sedih, membenci ketidakberdayaannya di usia tuanya. Sekarang, dengan tubuh mudanya, seolah-olah surga telah memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Simon, saksikan saja dengan tenang. Orang yang akan menghancurkan kerajaannya adalah aku. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk pulang. Simon juga mengikuti keputusan kakak laki-lakinya, Pietro. Tetapi dia berkata, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan bantuannya, hanya satu panggilan telepon dan aku akan berada di sana. Pietro merasa lega, melihatnya masih kuat dan bersemangat. Namun setelah mereka pergi, pulau itu tiba-tiba mengalami angin kencang dan hujan lebat dengan guntur dan petir di atas sekolah. Pada saat itu duduk di ruang keamanan, Simon hendak membaca koran. Tetapi tiba-tiba dia melepas topinya. Dua sosok berpakaian hitam muncul di hadapannya menerjang hujan. Aku tidak diberitahu tentang pengunjung hari ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Tentu saja kami di sini untukmu.
salah satu dari 12 murid Pastor Gabriel, orang Su. Pendekar pedang terkuat Jepang adalah Simon yang baru. Kau tahu tentangku? Sungguh menggembirakan. Datang sejauh ini, sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Jangan khawatir, aku memperlakukan semua tamuku dengan baik. Jadi, mari kita bertarung sampai mati. Tak lama kemudian, ruang keamanan itu dipenuhi kilatan cahaya. Setiap ledakan dipicu oleh bentrokan pedang mereka. Kekuatan serangan mereka mengirimkan gelombang kejut melalui bilah pedang, membuat mereka berdua terdorong mundur akibat benturan itu. Aku sangat menantikan ini. Mungkinkah karena kau sudah tua, kau tidak sehebat yang kubayangkan? Aku sudah lama tidak memegang pedang, jika dulu kau sudah mati sekarang. Tuan, jangan terlalu percaya diri. Simon berpikir dalam hati. Ilmu pedangnya mengesankan. Tapi yang lebih mengkhawatirkanku adalah pria kekar yang berdiri di belakangnya. Untuk menghadapi mereka berdua, aku perlu pindah ke area yang lebih luas. Dengan itu, pedang mereka beradu sekali lagi. Wanita itu dengan cepat mengayunkan pedangnya ke arah Simon, membidik lehernya. Tapi sedetik kemudian, Simon dengan cepat melarikan diri melalui jendela. Sial, dia benar-benar lolos. Tidak masalah dengan hujan yang turun deras seperti ini. Tidak masalah, ayo kejar dia. Ilmu pedang wanita itu tidak biasa, tapi yang paling penting adalah pedangnya. Dia membuat bilahnya seperti gergaji dengan setiap gigi yang sangat lebar, sehingga bisa menembus kulit dengan dalam. Dan pria besar itu tidak melakukan apapun saat rekannya terluka. Mereka pasti memiliki beberapa rahasia yang mereka sembunyikan. Tidak lama kemudian Simon berhenti. Musuh mengejarnya ke tepi tebing dan berkata mengejek, "Tuan, kau tampak cukup romantis memilih tebing sebagai kuburanmu sendiri." Tapi Simon tetap tenang, diam-diam mengatur napasnya, merasakan setiap tetes hujan dan bahkan setiap hembusan udara di sekitarnya. Tiba-tiba, dia dengan cepat mengatasi satu musuh dan bersiap menghadapi pria seperti beruang itu. Namun, pria itu masih tidak menunjukkan reaksi. Melihat ke bawah, Simon menemukan luka yang dalam di perutnya. Dia tidak mengerti kapan itu terjadi. Jelas dia telah menyerang lawannya. Jadi mengapa ini terjadi? Apakah dia dirasuki hantu? Atau apakah itu halusinasi? Simon mulai menduga bahwa apa yang disemprotkan wanita itu pada dirinya sendiri mungkin adalah obat halusinogen. Karena itu adalah obat halusinogen, Simon memutuskan untuk bertarung dengan mata tertutup. Keterampilan pedangnya, bahkan dengan mata tertutup, tidak akan pernah mengecewakannya karena dia telah melatihnya puluhan ribu kali. Tapi pada saat itu, bagi musuh-musuhnya, Simon tampak seolah-olah dia sedang melakukan permainan pedang monyet, kikuk dan tidak becus. Musuh itu tertawa, "Ini tuan, kau seperti orang mabuk. Aku juga harus memberitahumu sesuatu. Tahukah kau mengapa mereka memanggilku hantu pedang? Karena seperti namanya, aku adalah hantu. Dan pedang yang kugunakan adalah pedang hantu." Sementara itu, di SMA Divine Honor, sekolah, apakah cinta selalu sesakit ini? Guru Yejin tidak membalas. Da Cho Hyong menunjukkan pesannya kepada Lee Yun-ah dan Pietro. Dia menyebutkan bahwa Guru Yejin biasanya membalas. Tetapi setelah dia mengirim foto catatan yang bertuliskan, seorang wanita yang menggunakan pedang, seorang pria seperti beruang, dia tidak menanggapi apapun. Pesan-pesan aneh ini membuat Pietro merasa sangat tidak nyaman. Jadi dia membawa Lee Yun-ah dan bawahannya kembali ke pulau untuk menyelidiki. Di puncak tebing mereka menemukan sebuah kotak dan foto sebuah kapal. Di dalam kotak itu ada tangan kanan Simon. Ketika Pietro melihat ini, dia merenungkan bahwa jika dia menjaga Simon di sisinya saat itu, tragedi ini tidak akan terjadi. Pada saat itu, Pietro benar-benar marah. Di kejauhan, seseorang menggunakan teropong untuk mengawasi mereka, memastikan bahwa target telah menerima hadiah itu. Memang, ada seorang pria tua, tetapi dia tidak datang sendirian. Ada seorang wanita dan seekor anjing, dan seorang pemuda. Tapi kemana perginya pemuda itu? Sebelum dia selesai, Pietro tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan cepat merebut teleponnya, membuat pria itu terpana. "Apakah kau Simon baru dari Kejayaan?" "Ya ampun, apakah aku sedang berbicara dengan Pietro sekarang? Sungguh suatu kesenangan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuat kau begitu percaya diri untuk mengacaukan orang-orangku. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu juga.
Kau bilang kau adalah hantu, kan? Baiklah, tunggu saja. Kau akan disiksa oleh hantu yang sebenarnya dalam penderitaan sampai mati. Keesokan harinya, sebuah speedboat melaju kencang melintasi laut. Pietro telah bersiap sejak pagi untuk berangkat. Namun, Lee Yun-ah sangat khawatir karena tempat yang mereka tuju adalah kapal tak terlihat. Kapal ini telah melintasi 6 benua dan 5 samudra, dan identitas semua orang di dalamnya tidak diketahui. Bahkan nama atau informasi paspor anggota kru tidak dapat dilacak. Kapal ini juga dikenal sebagai Ghost Cruise, tapi Pietro tampak tenang dan terkumpul karena dia sudah tahu asal-usul kapal itu. Dari Kesogunan Kamakura hingga era modern, selalu ada kelompok pembunuh di Jepang yang telah menjaga selama 1000 tahun, dikenal sebagai Wandering Ghost Blade. Dan kemudian ada kelompok yang dulunya adalah geng dunia bawah terkuat di Kanto. Tapi kemudian sebuah kejadian aneh terjadi. Hari itu mereka merayakan ulang tahun pemimpin yang ke-60. Dan di perjamuan itu 2000 orang meninggal sekaligus. Dan hanya ada 2 pelaku. Lee Yun-ah tidak bisa memahaminya meskipun itu adalah kasus yang terkenal di dunia. Mengapa itu diklasifikasikan sebagai kasus orang hilang? 2 orang melawan 2000 seharusnya lebih tepat disebut pembantaian. Alasannya adalah meskipun skala pertempuran yang terjadi di tempat kejadian sangat besar, tidak satupun mayat ditemukan di lokasi kejadian. Meskipun polisi Jepang segera mengeluarkan surat perintah untuk mereka menghilang secara misterius seperti yang tersirat dalam nama mereka. Namun bertahun-tahun kemudian, kedua orang ini muncul di Korea Selatan, muncul kembali sebagai Simon baru dari klub kejayaan. Lee Yun-ah bahkan lebih khawatir. Mereka adalah orang-orang yang memotong tangan Simon terisolasi di laut tanpa dukungan. Apa kau tidak khawatir? Pietro tidak lagi khawatir tentang seberapa berbahayanya di sana. Dia hanya ingin tahu berapa banyak orang yang bertanggung jawab atas penumpahan darah saudaranya. Orang-orang itu mereka hampir membayar harganya. Meskipun mengatakan demikian, Pietro tidak sepenuhnya tanpa dukungan. Da Cho Hyung dan Da Cho Jae ikut serta sebagai kru pembersih, dan juga Choi Eun-chan, presiden Daewoo Group. Kau harus tahu, tempat seperti itu bukanlah tempat yang bisa kau masuki dengan santai. Bahkan presiden Daewoo Group pun merasa malu karenanya. Itu dicampur dengan penyelundupan narkoba, senjata dan berbagai karya seni dengan harga astronomi. Bahkan termasuk perdagangan manusia. Bahkan Choi Eun-chan perlu menguliti wajahnya untuk bisa naik ke kapal. Tak lama kemudian, mereka melihat tujuan mereka tidak jauh di depan. Situs suci tidak resmi klub kejayaan, Ghost Cruise murid Simon. Pietro bertekad untuk mencari tahu seberapa jahat wanita itu. Pada saat itu, di kamar tamu kapal pesiar, seorang pejabat menghancurkan kepala seorang pelayan dengan asbak. Panggil bosmu keluar sekarang. Aduh, Tuan On. Apa yang membuatmu begitu marah? Apakah layanan di sini tidak sesuai dengan keinginanmu? Bagaimana kalau kita bicara di kamarku? Apakah aku terlihat begitu sembrono? Aku adalah CEO Duesang Group. Jangan marah. Jika kau tidak menyukai kamarku, kita bisa bicara di sini juga. Apa katamu, Tuan On? Jika kau tidak cukup terhibur, aku bisa membuatnya lebih memabukkan untukmu. Ya ampun, lihat dia. Aku tidak menyangka kau menyukai hal-hal seperti ini. Cukup, buang dia ke laut. Apa kau benar-benar berpikir Pietro akan datang? Ini akan menjadi lelang pertama setelah panggilan telepon itu. Dia pasti akan datang. Lagi pula, dia menerima hadiah yang kukirimkan padanya. Aku akan menemukannya dan kemudian perlahan-lahan menyiksa dan membunuhnya untuk mengklaim hadiah 7,6 miliar. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu, Pietro. Sementara itu, setelah naik, Da Ko Hyung dan Da Ko Jae benar-benar terkejut dengan kemewahan klub, kolam renang yang bisa menampung ribuan orang, layanan bergaya hotel yang sangat mewah di luar imajinasi terliar mereka. Dengan para pejabat di mana-mana, setelah melayani tamu manapun, mereka menerima tip yang besar. Tip biasa adalah 1.000, membuat mereka sangat gembira, bahkan berfantasi tentang bekerja di sini selama 1,5 tahun dan kemudian pensiun. Tiba-tiba, ruang lelang meledak dengan sorak-sorai antusias. Sebelum kita memulai penawaran, izinkan aku memperkenalkan barang ini.
Benda kecil ini dapat membunuh ratusan ribu orang dalam 2 menit. Senjata biologis Vodorok itu dikembangkan oleh mantan Uni Soviet. Uni diputuskan untuk dihancurkan karena bahayanya yang ekstrem. Tapi untuk beberapa alasan, itu diselamatkan oleh kami dan kemudian sampai ke tangan kami. Pada saat itu, seorang pria tua gemetar karena marah. Kalian juga bawa wanita itu ke sini sekarang juga. Sebaiknya jangan naik ke sana. Tetapi keyakinan bangsa petarung membuat mereka mengabaikan peringatan itu dan mereka mendorong melewati pria itu dan berjalan lurus menuju wanita itu. Kedua pria itu mendekati wanita itu menyatakan, "Bersikap baik saja dan kau tidak akan terluka." Namun tiba-tiba kedua pria tinggi menjulang itu menjerit kesakitan saat wajah mereka mulai meleleh tanpa bisa dijelaskan. Para penonton di bawah terkejut dan suasana berubah menjadi kacau. Hanya Pietro yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena dia melihat bahwa pria tinggi itu telah melakukan sesuatu secara halus ketika dia menghentikan mereka. Tangan pria itu menyentuh wajah mereka dan meskipun belum jelas apa yang menyebabkan pelelehan itu pasti terkait dengan pria itu. Lelang terganggu oleh keributan itu. Maaf telah merusak semangat semua orang. Penawaran untuk senjata biologis Vodorok akan dimulai besok malam dengan harga awal 200 juta. Dan satu hal lagi, aku tidak berencana untuk mengungkapkannya hari ini, tetapi karena insiden kecil ini, aku akan memberikan semua orang cuplikan. Aku baru saja mendapatkan barang lelang yang sangat istimewa, sesuatu di luar imajinasi semua orang, bahkan lebih berharga dari Vodorok hari ini. Aku menantikan untuk bertemu semua orang besok. Pastikan untuk datang tepat waktu. Simon, di mana kau sebenarnya? Setelah meninggalkan pelelangan, Choi Eun-chan dan Pietro berencana untuk mencari makan. Namun, Choi Eun-chan mulai mengomel karena dia merasa bahwa wanita itu sangat berbahaya. Tidak peduli seberapa menonjol orang-orang di luar, di kapal ini, mereka harus mendengarkannya. Dia adalah salah satu psikopat paling ekstrem yang pernah dia lihat. Saat mereka berjalan, sebuah suara familiar menghentikan mereka. Itu adalah Simon yang baru, hantu pedang kejayaan. Dia dengan antusias mengundang Presiden Choi untuk makan malam. Dihadapkan dengan wanita ini, bahkan Choi Eun-chan yang berpengalaman hanya bisa menolak dengan sopan, tidak berani menolak mentah-mentah permintaannya. Namun wanita ini bukanlah orang yang mudah menyerah dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dia jelas tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tepat pada saat itu dia didorong ke samping oleh sebuah tangan milik Pietro yang menyamar sebagai pengawal Choi Eun-chan. Presiden sedang tidak enak badan dan hanya bisa melakukannya lain kali. Jika engkau benar-benar ingin seseorang untuk makan malam, aku akan dengan senang hati menurutinya. Pietro kemudian buru-buru mengawal Presiden Choi kembali ke kamarnya. Dihadapkan dengan pengabaian seperti itu, wanita itu sangat marah. Kemudian, dia mengeluarkan parfumnya dan menyemprotkannya pada dirinya sendiri. Aku memang membutuhkan teman makan malam dan waktu makan malam bisa sangat panjang. Lebih baik longgarkan dasimu dan temani aku dengan baik. Bagaimana kau bisa menolakku? Pria manapun yang melihatku menjadi benar-benar terpikat dan tidak dapat menyangkal permintaanku. Tepat pada saat itu, Da Cho Heong dan Da Cho Jae, kedua bersaudara itu, datang untuk menyelamatkan. Pikiran Pietro yang bingung juga mulai jernih pada saat itu. Melihat ini, baik wanita itu maupun bawahannya harus mundur sementara dan meninggalkan tempat kejadian. Namun karena kedua bersaudara itu terlalu dekat, mereka menghirup terlalu banyak parfum, menyebabkan mereka menjadi linglung dan dengan panik membersihkan dinding. Ini membuat Pietro menyadari bahwa mungkin Simon telah terkikis mentalnya oleh taktik semacam itu. Jika tidak, dengan keterampilannya dia tidak akan pernah kehilangan tangannya. Apa kau tidak penasaran? Apa yang kau maksud? 100 pembunuh berhasil di Nathaniel yang menggunakan 100% kekuatannya. Semuanya mati di tangannya. Seorang pria yang hampir berusia 70 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Apakah ada kemungkinan bahwa pria itu sama sekali bukan Pietro? Tempat ini berbeda dari rumah sakit. Mempertimbangkan radar di luar kapal dan kemungkinan penyamaran. Orang tua itu tidak ada di kapal. Jadi seseorang berpura-pura menjadi Pietro,
Kalau begitu aku harus bertanya. Aku perlu mencari tahu siapa dia dan mengapa dia mencampuri urusan organisasi. Tapi bagaimana kau berencana untuk menghubungi orang ini? Apa kau lupa kita masih memiliki benda itu? Apakah pria itu mengganggumu? Atau kau takut aku mungkin jatuh cinta dengan orang lain? Tentu saja tidak. Pada saat itu, Pietro berganti pakaian menjadi pakaian pelayan, berencana untuk mengumpulkan informasi tentang Simon di kapal pesiar. Dia ingat percakapannya dengan Simon. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, kau adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Jika salah satu dari kita harus mati, seharusnya itu aku. Jadi, kumohon jangan terluka. Bagi Pietro, Simon juga keluarganya, satu-satunya saudaranya. Oleh karena itu, dia akan melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti membunuh ribuan orang. Hanya untuk membawanya kembali, lelang dilanjutkan sesuai jadwal dengan semua mata tertuju pada acara tersebut. Dan Pietro tahu bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melacak Simon. Dia hampir mencari seluruh kapal dari dapur hingga ruang mesin, memeriksa setiap kamar mandi, dan bahkan mencari kompartemen tersembunyi, tetapi masih tidak menemukan jejaknya. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang mungkin tersisa adalah aula lelang. Pada saat itu, aula lelang ramai dengan tawaran astronomis yang diteriakan satu demi satu. Ketika palu diketuk, lelang menyambut barang terakhirnya. Sebuah brankas besar didorong ke atas panggung, menyebabkan para penonton tersentak. Harta karun apa yang bisa begitu penting untuk menjamin pintu masuk seperti itu? Barang ini lebih berharga daripada permata atau lukisan apapun tidak sebanding dengan hal-hal itu. Bahkan lebih dari itu lebih menarik perhatian daripada Fodorok. Saat dia berbicara, dia mulai memutar gaya brankas. Saat brankas terbuka, semua orang terkejut. Di dalam brankas terbaring mantan murid klub kejayaan, Simon. Jangan lihat dia sekarang. Lemah dan lesu, dia pernah dikenal sebagai pendekar pedang terkuat. Tatapan wanita itu membawa tantangan, seolah-olah dia tahu Pietro sedang mengawasi. Bagaimana Pietro? Apa kau menonton? Apakah itu membuat darahmu mendidih? Ini seharusnya cukup untuk membuatmu gila. Jadi keluarlah sekarang, di mana kau? Keluarlah. Tepat pada saat itu Pietro tidak dapat menahan amarah di dalam dirinya, melepaskan niat membunuh yang ganas secara instan. Namun dia dengan cepat menahannya. Meskipun momen niat membunuh itu memberikan posisinya, hantu pedang kehilangan jejaknya. Meskipun demikian, hantu pedang tidak menyerah. Dia terus mendorong suasana lelang ke puncaknya. Lelang untuk Simon akan dimulai. Harga awal adalah 10 juta. Pietro sangat menyadari bahwa ini adalah trik untuk menariknya keluar. Tidak hanya itu, ini bukan hanya tentang apakah dia memiliki 10 juta untuk menawar. Mengangkat tangannya untuk menawar pasti akan mengungkapkan identitasnya sebagai Pietro. Jika dia memilih untuk tidak menawar, Simon akan dieksekusi di tempat. Di masa lalu, seorang murid kejayaan bernilai lebih dari bom nuklir. Namun sekarang, lelang aula jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Hantu pedang yang tidak sabar meraih rambut Simon dan mengejek, "Kau benar-benar sampah yang tidak diinginkan siapapun sekarang." Kemudian, dia mengumumkan kepada penonton di bawah. Jika karena dia telah kehilangan satu tangan tidak ada yang ingin membelinya, maka setelah 5 hitungan, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, Pietro sangat cemas di dalam, dengan panik memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Simon. Dia dengan paksa menekan amarahnya. Tangannya mengepal sampai memerah. Tepat ketika hitungan mundur akan berakhir, tiba-tiba sebuah suara memecah kesunyian. 20 juta. Ketua grup Daewa, Choi Eun-chan, memberi isyarat bahwa dia akan membeli mantan murid kejayaan, Simon, seharga 20 juta tunai. Tindakan ini mengejutkan Pietro dan bahkan membuat hantu pedang terpana. Mengapa Choi Eun-chan melakukan ini? Bagaimanapun, dia adalah mitra bisnis bos mereka dan juga salah satu pemegang saham utama klub kejayaan. Pada saat ini, hantu pedang terjebak dalam dilema. Jika dia mengingkari janjinya, itu akan memberikan pukulan berat bagi kredibilitasnya sendiri. Dengan demikian, Choi Eun-chan mendapatkan keinginannya dan berhasil menawar Simon. Segera setelah itu, Simon dibawa ke kamar tamu untuk perawatan medis dasar. Choi Eun-chan menyadari bahwa ini adalah orang yang ingin diselamatkan oleh Pietro.
Pietro berterima kasih untuk ini, tetapi juga mulai khawatir bahwa Choi Eun-chan mungkin terseret ke dalam krisis ini. Meskipun Choi Eun-chan secara lahiriah mengklaim dia baik-baik saja, dia sangat terikat dengan kejayaan dan merasa cemas tentang bagaimana cara bersinar terang. Sepertinya mereka menghasilkan banyak uang beberapa hari terakhir dan bahkan mulai mengejek penampilan Pietro yang buruk. Ikuti kami bro, kami akan membiarkanmu menikmati kehidupan yang baik. Namun, Pietro menghentikan mereka dengan satu pernyataan yang mengejutkan mereka. Bukankah kalian datang ke sini untuk menjadi pembunuh legendaris seperti Pietro? Ucapan ini langsung menyentak kedua saudara itu dari lamunan mereka, membangkitkan semangat membara dalam diri mereka saat mereka dengan bersemangat berkata, "Ceritakan bro, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi di kapal ini sebentar lagi, dan tugasmu adalah bertindak sebagai pembunuh." Kedua saudara itu tidak ragu dan segera bersiap. Pietro kemudian kembali ke kamarnya, menatap Simon yang terbaring lemah di tempat tidur, merasakan berbagai emosi bercampur aduk. Melihatnya seperti ini, Pietro tidak bisa tidak mengingat masa lalu. Lebih dari 60 tahun lalu, ketika mereka masih muda, mereka pernah melihat siswa sekolah bermain sepak bola di waktu luang mereka. Simon kemudian mengungkapkan, "Aku berharap aku bisa sebahagia mereka, membawa tas sekolah alih-alih pedang, mengenakan seragam sekolah yang segar alih-alih bau keringat. Bagaimana mungkin aku bisa bersekolah? Bukannya aku bisa menggunakan tangan yang berlumuran darah untuk mengambil pena untuk belajar." Pietro, yang sangat menyayangi Simon saat itu, memberikan saran yang berani, "Aku berencana untuk membangun sekolah yang hanya menerima anak-anak yang miskin, yatim piatu, dan tunawisma. Kamu tentu saja bisa bersekolah di sana untuk belajar, dan aku akan menanggung semua biaya sekolah." Mendengar ini, Simon menunjukkan senyum yang sudah lama hilang. Tapi sekarang, Simon masih terbaring di tempat tidur tanpa tanda-tanda perbaikan. Pietro mendekat dan berbisik kepadanya, "Cepat sembuh. Kita masih harus pergi ke sekolah. Kamu berjanji padaku." Adegan ini diam-diam diperhatikan oleh Choi Eun-chan dari luar pintu. Sementara itu, hantu pedang kembali ke kamarnya. Marah. Dia tidak bisa memahami hubungan antara Choi Eun-chan dan Simon yang membuat Choi mengganggu rencananya. Bunuh dia. Penggal kepala Choi Eun-chan dan gantung di tempat yang paling terlihat di kapal, agar mereka tahu nasib mereka yang menentangku. Pendapatan kelompok D signifikan dan tanpa izin bos, kita tidak bisa membunuhnya. Dia adalah roda penggerak utama di kerajaan kejayaan. Tuanmu seharusnya adalah aku, bukan? Jangan salah paham. Kamu tidak bisa mengambil keputusan sendiri di sini. Di kapal ini, akulah Tuhan. Aku mewakili segalanya. Kirim seseorang segera untuk membunuh Simon dan Choi Eun-chan. Dengan begitu, orang tua Pietro harus menunjukkan dirinya. Tak lama kemudian, ketukan mendesak datang dari kamar Choi Eun-chan. Choi bingung, dia tidak menjadwalkan pengunjung. Pietro dengan tenang menjelaskan, "Sebenarnya aku memesan layanan kamar untukmu." Setelah berbicara, dia meminta Choi untuk menunggu sebentar, lalu melangkah keluar dari kamar dan membuka kamar lain di seberang lorong. Kamar ini dipenuhi dengan kekotoran. Ada banyak sampah yang harus dibersihkan. Kalian gagal menjadi kru terbaik? Apa yang kalian bercandakan? Anak muda, ada 20 dari kami membawa senjata di sini. Kamu pikir kamu bisa melawan kami dengan semprotan merica itu? Kamu hanyalah seorang pengawal biasa. Bersikaplah masuk akal dan larilah menyelamatkan diri. Pietro menyeringai, jelas menyadari bahwa orang-orang ini tidak mengerti betapa berbahayanya merica. Terlalu bergantung pada senjata. Bahkan jika kamu terampil, kamu akhirnya akan memiliki batasnya. Terkadang benda-benda kecil ini lebih berguna daripada peluru. Pemimpin itu tercengang saat Pietro tanpa rasa takut menyerbu ke tengah kerumunan. Menggunakan semprotan merica, dia dengan tepat menargetkan pelipis semua orang, langsung membunuh mereka di tempat. Pietro tidak takut karena mereka sendiri yang mengepung musuh. Jika mereka menembak dengan gegabah, rekan-rekan mereka akan terkena lebih dulu. Jika mereka ragu-ragu, dengan kecepatan Pietro, mereka bisa tidak menembaknya dengan akurat. Tampaknya tentara anak-anak ini benar-benar meremehkan betapa mematikannya merica. Saat asap menghilang, hanya sosok Pietro yang tersisa di ruangan itu.
Adegan menarik akan segera terungkap. Sementara itu, ketika hantu pedang mengetahui bahwa pembunuh bayaran yang dia kirim semuanya dikalahkan, dia benar-benar terkejut. Bagaimana bisa orang yang begitu cakap berada bersama Choi Un-chon? Ini adalah tentara bayaran yang dia pilih sendiri. Mungkinkah orang tua Pietro selama ini diam-diam melindunginya? Namun, kepala keamanan mulai panik. Dia mengetahui dari intercom bahwa baik itu restoran, kolam renang, ruang pengawasan, kasino, atau kokpit, laporan datang dari seluruh tempat yang mengatakan bahwa mereka telah melihat sosok Pietro. Hantu pedang bingung, bagaimana dia bisa muncul di banyak tempat pada saat yang sama? Dia tidak mungkin memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang direncanakan orang tua itu? Kapal pesiar itu sekarang dalam kekacauan. Para turis berlarian ketakutan dan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Ternyata ini semua adalah pekerjaan Dako Hyong dan Dako Jae. Sebelumnya Pietro telah memberitahu mereka sebuah rahasia. Wanita itu secara misterius membunuh 2 pengawal seorang pedagang senjata Rusia dan orang itu tidak terlihat sejak saat itu. Dengan demikian, Pietro menyimpulkan bahwa rencana sebenarnya wanita itu adalah membunuh semua VIP di kapal. Setelah mendengar hipotesis ini, kedua bersaudara itu tiba-tiba menyadari. Selanjutnya, kalian berdua harus mengambil tugas sebagai pembunuh. Karena identitas mereka dapat disamarkan sebagai petugas kebersihan, mereka dapat dengan mudah bergerak melalui berbagai area kapal, menyebarkan berita yang mengkhawatirkan ini. Kedua bersaudara itu bertindak cepat, menyebarkan berita mengejutkan itu ke telinga semua orang. Para tamu yang mendapat informasi semuanya menjadi gelisah. Namun, ini saja tidak cukup untuk memicu kekacauan total. Katalis masih dibutuhkan. Tepat ketika Pietro menembakkan tembakan ke langit-langit, kedua bersaudara itu segera berteriak di area yang paling ramai. "Selamatkan kami!" Seorang kakek Asia sedang berkelahi melawan para kru. Dalam sekejap, semua turis di kapal pesiar itu terjun ke dalam kepanikan, melarikan diri dengan ketakutan. Pada saat ini, hantu pedang di lounge sedang mendengar berbagai rumor kacau. Beberapa mengatakan kru akan membunuh semua tamu VIP. Yang lain mengklaim bahwa pembunuh terkenal Pietro telah naik ke kapal. Hantu pedang itu marah, berulang kali memukul kepala keamanan dengan asbak. "Pietro, dasar orang tua bodoh, tidak bisakah kau mati dengan tenang saja? Sudah 1 kaki di dalam kubur, namun kau masih membuat masalah, berani membuat kekacauan seperti itu di kapalku. Aku akan membunuhmu, Tuan, jangan marah. Aku akan membawanya kembali padamu. Kapan kau menjadi begitu antusias?" Tapi tidak perlu itu. Dia selalu bersembunyi di balik bayang-bayang. Tapi aku pikir aku tahu bagaimana cara memancingnya keluar. Kau hanya perlu mematuhiku. Aku sudah memikirkan cara yang bagus. Dengan ini, dia tidak akan bisa bersembunyi di balik bayang-bayang lagi. Senjata yang bisa membunuh 200.000 orang, hal paling mematikan di dunia. Sungguh harta karun. Tak lama kemudian, gas beracun mulai menyebar ke seluruh kabin kapal. Pietro juga terkejut melihat ini. Wanita gila itu benar-benar menggunakan fotorok. Hanya dengan menghirup sedikit saja senjata biokimia ini bisa berakibat fatal dalam hitungan menit. Jika hal ini terus berlanjut, semua orang di kapal, termasuk kedua bersaudara itu, ketua Choi Un-chang dan bahkan Simon akan mati. Namun Pietro tetap tenang. Dia telah selamat dari banyak krisis serupa sebelumnya. Namun ancaman terbesar sekarang bukanlah fotorok, tetapi kerumunan yang panik didorong ke dalam keputusasaan oleh gas beracun. Mereka tidak bisa membuat penilaian yang baik untuk menyelamatkan orang-orang ini. Dia perlu mengarahkan mereka semua untuk menuju dek demi keselamatan. Tapi masalahnya, Pietro sudah mencari setiap sudut kapal saat mencari Simon, dan tidak ada alarm atau sistem pengeras suara di kapal. Yang terpenting, jika dia memilih untuk menyelamatkan kerumunan, Simon akan berada dalam bahaya, dan Pietro tidak mungkin menyelamatkan semua orang satu persatu. Gelombang orang yang melarikan diri berada di luar jangkauannya. Saat Pietro menghadapi dilema ini, dia melihat secercah harapan. Choi Un-chang membawa Simon bergerak dengan mantap menuju dek. "Apakah kau tahu bagaimana Daeha menjadi yang terbaik di dunia? Baik itu teknologi atau orang, begitu kami mendapatkannya, kami tidak pernah melepaskannya dengan mudah.
Itu adalah salah satu prinsip terpenting dalam bisnis. Jadi serahkan saja dia padaku. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Pietro menyadari bahwa anak kecil yang pernah dia selamatkan telah tumbuh menjadi seorang pria yang mampu menopang sepotong langit. Pietro mengucapkan terima kasih singkat kepadanya, lalu berbalik dan berlari menuju tempat gas beracun itu menyebar. Tindakan ini membuat Choi Uncang terkagum-kagum. Pietro bergegas ke dalam kabut beracun tanpa ragu sedikit pun. Choi mengerti bahwa menghentikan pemuda ini, namun dia diam-diam berharap dia bisa mencapai hal yang mustahil, sama seperti dia pernah berharap untuk orang lain. Perasaan familiar itu muncul sekali lagi. Sementara itu, hantu pedang sudah menyiapkan anggur mahal, diam-diam menunggu racunnya menghilang. Setelah itu dia bisa pergi dan mencari mayat Pietro. Saat itu, dia bisa mengklaim hadiah 7,6 miliar di depan bos mereka. Namun tiba-tiba, seluruh kapal mulai miring tanpa bisa dijelaskan, yang membuat hantu pedang sangat bingung. Dia percaya masalah seperti itu tidak mungkin terjadi pada kapal yang telah dia bangun. 5 menit sebelumnya, Pietro berhasil menyusup ke ruang kendali dan dengan cekatan mereta sistem kontrol kapal. Setiap kapal besar memiliki 3 tangki pemberat berisi air untuk menyeimbangkan kapal. Jika air dari salah satu tangki ini dikuras, kapal akan kehilangan keseimbangan dan miring ke satu arah. Di kapal tanpa alat penyiaran apapun dan dengan massa dalam keadaan panik, Pietro tahu bahwa cara paling efektif untuk membimbing mereka membuat keputusan rasional adalah dengan menggunakan naluri primal mereka untuk melarikan diri. Kapal pesiar yang miring secara alami akan mendorong mereka untuk melarikan diri ke atas, di area atas, terutama di mana satu-satunya tempat yang cukup jauh dari gas beracun. Hanya dengan berlari ke atas mereka bisa bertahan hidup. Saat orang-orang berlari ke atas, gas beracun yang lebih berat dari udara akan tetap berada di tingkat bawah kapal dan berhenti menyebar. Sebelum kapal bisa distabilkan, dia harus mengalahkan hantu pedang dan menyelamatkan semua orang. Menyaksikan kekacauan yang terjadi, hantu pedang terbakar amarah. Saat itu, seseorang datang melaporkan Pietro sekarang berada di aula lelang. Dia terkekeh gelap sambil perlahan melepaskan pakaiannya, bergumam pada dirinya sendiri. Karena dia sangat menginginkan kematian, tentu saja aku harus mengabulkannya. Dia mendekati loker penyimpanan dan mulai dengan hati-hati memilih aroma untuk Pietro. Tidak yakin apa yang dia suka. Haruskah aku memilih aroma yang disukai Simon tua atau mencoba yang baru? Sudahlah, aku akan mengambil semuanya, bagaimanapun dia adalah Pietro. Dia pasti menyukainya. Segera setelah itu, dia dan bawahannya tiba di aula lelang. Saat itu, Pietro sudah menunggu mereka. Melihat sosok Pietro, hantu pedang bingung. Kenapa anak ini? Kemana orang tua itu pergi? Pietro memperhatikan mereka dengan dingin, menahan niat membunuhnya. Melihat dia tidak menanggapi, hantu pedang bersiap untuk menghunus pedangnya untuk membunuhnya. Namun Pietro mengambil mikrofon dan perlahan mengumumkan lelang terakhir kapal pesiar hantu akan segera dimulai. Lot hari ini adalah murid baru, yang dipilih secara pribadi oleh pemilik baru Glory Club, hantu pedang. Hantu pedang mengerutkan alisnya, benar-benar bingung. Apa yang dibicarakan orang bodoh ini? Kemarahannya menjadi tak terkendali. Mengingat dia adalah kepala pengembara dari pedang hantu pengembara di Jepang, pendekar pedang terkuat dari bangsa Amato. Tawaran awal 100 won Korea. Merasa dipermalukan, hantu pedang langsung menghunus pedangnya dan meraung. Kau mencari mati. Untungnya, dia dihentikan oleh pria mirip beruang itu. 100 won Korea, tidak ada penawar, lalu 51. Jika tidak, 31 juga boleh. Benar-benar tidak bisa lebih murah lagi. Ada yang mau 10 won? Sayang sekali, tidak ada yang menginginkanmu. Jangan sedih hantu pedang. Aku akan memastikan hidupmu dihargai dengan pantas. Bagaimana menurutmu? 01. Tapi aku punya pertanyaan. Malam itu, apakah Nau benar-benar berpikir Nau telah mengalahkan orang suci pedang pusaran? Sepertinya kau telah melebih-lebihkan kemampuanmu. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat seperti apa puncak dari pedang pusaran dari era itu sebenarnya. Pria mirip beruang itu tercengang mendengar ini. Anak ini bahkan belum berusia 20-an.
Bagaimana mungkin dia bisa meniru teknik pedang pusaran? Namun, tatapan Pietro dipenuhi dengan kepercayaan diri dan ketenangan. Aura niat membunuh yang tak tergoyahkan ini membuat pria mirip beruang itu merasa tidak nyaman. Dia segera menasihati hantu pedang untuk menahan diri, mengklaim dia akan menghadapi Pietro terlebih dahulu. Tetapi setelah penghinaan Pietro, amarah hantu pedang sudah tersulut. Dan dia melepaskan mata hantunya yang jarang terlihat, memerintahkan pria mirip beruang itu untuk tidak ikut campur. Saat itu, ekspresi dan tatapannya mengingatkan pada saat dia membantai. 2.000 orang tampaknya kembali ke keadaan haus darah itu. Dia perlahan melepas sepatunya, mencibir pada Pietro. Kau bisa memberitahuku bagaimana kau ingin mati, dan aku dengan murah hati bisa memenuhinya. Saat itu, Pietro diam-diam mengamati, tetap diam. Dia tahu ini adalah momen kritis, tindakannya melepas sepatunya tampak mencurigakan. Apakah itu hanya mengurangi berat badannya untuk meningkatkan kecepatannya? Tampaknya tidak mungkin kecepatan saja bisa mengamankan posisi sebagai murid. Klan pedang hantu pengembara dengan gelar hantu pedang menjadi kehormatan tertinggi hanya diperuntukkan bagi yang terkuat yang bisa melanjutkan warisan generasi sebelumnya. Wanita ini melepas sepatunya bukan hanya untuk mengurangi berat badan. Itu karena dia memiliki kecepatan yang mencengangkan. Rahasianya ada di telapak kakinya, sepatu hantu. Sepatu hantu memberikan energi kinetik tambahan untuk gerakannya, memecahkan periode vakum yang tak terhindarkan dan gerakan berkecepatan tinggi. Mereka memungkinkannya untuk dengan cepat bergerak ke satu lokasi dan dengan cepat beralih ke lokasi lain, memberinya mobilitas tinggi. Dengan demikian, energi kinetik diubah menjadi kekuatan yang kuat, meningkatkan kekuatan destruktif pengguna beberapa kali lipat. Melihat semangat ini, pria mirip beruang itu harus mengakui kekhawatirannya. Kecepatan hantu pedang sangat cepat dan dia akan menghilang ke udara tipis setelah setiap manuver. Melawan lawan seperti itu, bahkan Pietro akan kesulitan menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dengan kata lain, selama Pietro tidak bisa menangkap kelemahannya, hantu pedang tetap tak terkalahkan. Terlepas dari ini, pria mirip beruang itu masih dipenuhi dengan keraguan. Jelas, Pietro berada dalam posisi bertahan, tetapi matanya tidak menunjukkan sedikit pun kekalahan. Sebaliknya, mereka sangat tenang. Ditambah lagi, dia dengan cermat mengamati setiap gerakan hantu pedang. Merasa tidak nyaman, pria mirip beruang itu mencoba menghentikan hantu pedang. Anak ini agak aneh. Namun, hantu pedang mengabaikannya dengan marah menendang pria mirip beruang itu dan memarahi mulai sekarang. Jangan ikut campur, tetap saja di sana dan saksikan dan jaga mulutmu tertutup. Tapi Pietro tidak melihatnya seperti itu. Tindakanmu sebelumnya membuatmu terengah-engah. Mengapa kau tidak membiarkannya membantu? Tentu, kau cepat, tapi dibandingkan dengan Simon itu bukan apa-apa yang istimewa. Tampaknya hantu pedang bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. Dihadapkan dengan penghinaan dan provokasi seperti itu, dia mengepalkan giginya dengan marah. Dia meledak dengan niat membunuh tanpa henti, menyerbu langsung ke arah Pietro. Sebagai tanggapan, Pietro menyambut serangannya dengan teknik pedang pusaran. Kemudian, kedua petarung itu membeku di tempat, berdiri saling membelakangi dalam sikap akhir serangan mereka. Seolah-olah waktu itu sendiri telah berhenti sejenak. Pupil mata hantu pedang melebar, menatap dengan tidak percaya pada pemuda pemberani ini. Sementara Pietro tetap tenang. Bukankah kau penasaran bagaimana aku berhasil memblokir semua rute seranganmu? Kau menendang dengan sangat kuat ke lantai dalam kolom, mendapatkan kecepatan yang tak tertandingi. Tapi itu juga berarti ada kelemahan fatal. Dari arah suara, orang dapat menentukan kemana kau akan menendang. Ini pada dasarnya memberitahuku arah seranganmu. Dengan kata lain, hanya dengan memposisikan pedangku di garis lintasanmu, aku dapat dengan mudah menangkis seranganmu. Dan ini adalah hadiah yang dikembalikan atas nama orang suci pedang pusaran. Saat itu, hantu pedang berjuang dalam pelukan pria mirip beruang itu, terus-menerus bergumam. Sekarang, segera, langsung, ledakan benda itu. Aku harus secara pribadi memotong-motong bocah kurang ajar ini. Tiba-tiba, dengan ledakan keras, langit-langit meledak terbuka. Sensasi ini terlalu familiar bagi Pietro. Itu adalah parfum yang sama yang dikirim dari pertemuan pertama mereka. Saat asap yang tersisa perlahan mengendap,
hantu pedang mengungkapkan senyum sinis. Kau tamat. Bahkan jika Pietro ada di sini, dia tidak akan memiliki cara untuk mengatasi ini. Alam ini hanya milikku. Menghadapi parfum yang menyelimuti jenis halusinogen itu, Pietro memilih untuk tidak melarikan diri. Musuh tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar idiot. Siapapun yang mencium parfum ini menjadi seperti orang mabuk, domba di atas talenan. Namun anak ini tidak melarikan diri, dia hanya berdiri di sana, linglung, tepat saat hantu pedang bersiap untuk memberikan pukulan fatal dan mengakhiri hidupnya. Dia menemukan Pietro dan secara sukarela menggeliat dalam asap. Dia melepas rompinya dan membungkusnya di sekitar pedangnya. Pria mirip beruang itu juga tidak hantu sepertinya menyadari sesuatu. Mungkinkah dia menahan napas selama ini? Tapi meski begitu, kau tidak bisa menahan napas selamanya. Kemudian, Pietro menyiramkan sebotol minuman keras ke pedangnya. Parfum yang kau andalkan, biar kutunjukkan betapa tak berdayanya itu sebenarnya. Pietro kemudian mengayunkan pedang berapi itu ke udara, membakar asap yang mengandung obat. Hantu pedang terkejut, dan pria seperti beruang itu baru menyadari apa yang terjadi. Parfum itu, bahan lembut yang mengandung 60% alkohol, sangat mudah terbakar. Pertama kali hantu pedang bertemu, pemuda ini dia sudah menemukan rahasianya. Namun hantu pedang tidak menyerah. Meskipun demikian, aula itu masih dipenuhi dengan sejumlah besar asap parfum. Pietro menusukkan pedang berapi itu ke lantai dan api langsung menyala. Hantu pedang terkejut. Bagaimana bisa? Pietro tidak melempar botol minuman keras tadi untuk menghentikan tindakan hantu pedang, tapi untuk membanjiri lantai ruangan dengan alkohol. Dia sudah menyiapkan medan pertempuran sejak awal untuk mengubah situasi menjadi keuntungannya. Saat ini hantu pedang diliputi amarah, meluncur maju dengan pedangnya. Tapi sekarang berdarah deras, dan dengan kekuatan serta kecepatan yang berkurang, dia tidak lagi menjadi ancaman. Batasnya sudah tercapai, tapi tiba-tiba apa yang dilihat Pietro selanjutnya membuatnya terkejut. Pria mirip beruang itu menghentikan tindakan hantu pedang dengan tebasan tangan. Kehilangan tangan akan menyebabkan pendarahan hebat, dan tekanan darah tingginya akan membuat pertarungan berkelanjutan sangat berisiko. Menenangkannya adalah keputusan yang tepat saat ini. Pietro mengira pria mirip beruang itu akan menjadi lawan berikutnya. Tapi alih-alih, dia berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan hantu pedang menuju koridor kapal yang dilalap api. Saat mereka pergi, pria mirip beruang itu menyesal, merasa seharusnya dia tidak membiarkannya bertarung sendirian. Sementara Pietro, yang telah berencana untuk mengakhiri pertarungan dan pergi, ditinggalkan dengan misteri yang belum terpecahkan, organisasi Wandering Ghost Blade. Selama pengecekannya dengan Jaiwen tentang identitas mereka, Pietro menemukan sesuatu yang sangat aneh. Dia paling banyak membunuh 2000 orang, tapi bagaimana dia bisa memenuhi syarat sebagai Simon yang baru? Setiap murid di Glory lebih kuat darinya, lebih berharga daripada senjata nuklir. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid. Namun setelah meninjau data yang ekstensif, dia menemukan bahwa kemampuannya jauh lebih rendah daripada Simon. Meskipun demikian, bos baru Glory telah merekrutnya. Apa yang bisa menjadi alasan di balik ini? Kecurigaan Pietro terkonfirmasi ketika dia datang, sendirian ke dek kapal, dan sesosok tubuh perlahan muncul di belakangnya. Ternyata dia adalah murid sejati Simon, dengan nama kode Simon Chagio, peringkat murid. Pietro bingung dengan kekuatanmu. Mengapa kamu memilih untuk menjadi bayangan orang lain? Kamu tidak perlu terlalu penasaran. Dalam industri ini, mereka yang penasaran tidak bertahan lama. Pietro memaksa dirinya untuk tetap tenang. Orang ini seperti bayangan, tidak pernah muncul dalam catatan apapun. Bahkan selama pertempuran sebelumnya dengan Nathaniel, Pietro hanya melihat sekilas beberapa kemampuan. Sekarang, menghadapi orang yang sama sekali tidak dikenal, masalah terbesar adalah dia tidak tahu tentang gaya bertarungnya yang memberikan tekanan besar pada Pietro. Dari pertukaran singkat barusan, Pietro menjadi lebih ragu karena dia sama sekali tidak bisa memahami pria ini. Posturnya sangat rendah, tidak menyerupai karate sama sekali. Meskipun mengalami puluhan ribu pertempuran, dia belum pernah melihat manusia menggunakan gaya bertarung ini.
Apakah dia masih menyembunyikan sesuatu? Atau apakah itu teknik rahasia yang bahkan dia tidak tahu? Meskipun gerakannya penuh dengan celah, leher, dada, perut sama sekali tidak terlindungi, gaya bertarungnya tampak sangat tidak wajar. Ini membingungkan Pietro. Tindakannya tampak sama sekali tanpa keterampilan bertarung, namun dia tampak sangat mahir. Perasaan aneh ini lebih seperti naluri binatang, menghindari serangan Pietro dalam postur yang sangat tidak biasa. Dia memiliki wawasan yang langka. Setiap kali dia melihat serangan datang, dia akan langsung memutuskan apakah akan memblokir atau menghindar. Dari tanda-tanda ini, Pietro menyadari bahwa pria ini adalah mesin petarung tanpa henti, terlahir seperti binatang buas yang penuh dengan keganasan. Setelah singkat pertukaran, Keijo merasakan kekuatan Pietro, tapi hanya itu. Dia pikir tidak perlu menggunakan benda itu. Ceroboh. Dibandingkan dengan bakat alami Anda, pola serangan dan pertahanan Anda terlalu sederhana dan tanpa pikiran. Anda pasti tidak banyak mempelajari keterampilan bertarung, kan? Tepatnya, Anda tidak bisa mempelajarinya. Sangat sulit untuk dipahami. Anda jelas memiliki kemampuan itu. Mengapa Anda selalu bersembunyi di balik hantu pedang? Apa yang menahan sifat Anda? Atau apakah Anda tidak bisa melakukan apapun tanpa tuan Anda? Keijo juga terkejut. Mengapa pria ini tahu rahasia di baliknya? Tapi tidak peduli apa, dia harus melindungi hantu pedang. Jadi dia meledak, menyerang Pietro. Tindakan ini membuat Pietro semakin terpesona. Semua gerakan penuh dengan kecerobohan, tetapi juga dipenuhi dengan kreativitas. Mungkin dia tidak perlu mempelajari keterampilan bertarung apapun, karena sepertinya dia tidak pernah merasa terancam oleh siapapun seperti predator yang terlahir. Secara naluriah menggigit leher lawan dan kemudian merobek kepala mangsanya. Tapi masih ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Dia masih tampak menyembunyikan rahasia. Menghadapi pemuda ini, Keijo juga agak gugup karena dia telah mengincar satu tempat selama ini, kakinya. Selalu berpikir untuk memasang jebakan untuk membatasi gerakannya, kelincahan Keijo pasti membuat frustrasi baginya. Oleh karena itu, jebakan yang rumit. Karena dia begitu bertujuan. Kalau begitu, aku akan melakukan yang sebaliknya. Aku akan menyerangnya. Keijo bertarung. Namun, ketika dia menemukan gerakannya terbatas, dia sangat bingung. Kapan rantai itu dikencangkan? Apakah selama pertarungan baru-baru ini dia sudah meletakkan dasar untuk semua yang terjadi selanjutnya? Sepertinya Anda selalu bertarung berdasarkan naluri. Tapi Anda pasti menyadari sesuatu setelah menyaksikan pertarungan saya dengan hantu pedang. Jadi umpan saya harus lebih halus. Anda mungkin belum pernah bertarung dalam pertempuran yang membutuhkan otak. Bukan? Jangan sia-siakan usahamu. Bahkan gergaji pun hampir tidak bisa memotong rantai ini. Namun tersembunyi di lengan baju Keijo adalah satu set sarung tangan bercakar. Tidak hanya tahan korosi, tetapi juga mampu memotong kulitnya sendiri. Artinya, dia menggunakan darahnya sendiri untuk melelehkan rantai besi di lehernya. Inilah mengapa dia bisa menjadi murid, kekuatan untuk melarutkan orang yang dia tunjukkan di lelang. Melihat ini, Pietro menjadi sangat berhati-hati. Memiliki kemampuan seperti itu berarti dia tidak bisa mendekati Keijo dengan ceroboh. Ketika Keijo menyerangnya, Pietro tampak tidak dapat menghindari serangan itu. Tapi di detik berikutnya, Pietro menangkap tangan Keijo yang tepat di depan wajahnya. Ternyata Pietro berpura-pura tidak bisa menghindar untuk mengamati dari dekat tangan Keijo. Serangkaian konfirmasi barusan membuat Pietro menyadari sesuatu. Ini seharusnya yang dia tahu. Garis keturunan macan tutul beracun yang dikenal karena melarutkan segalanya dengan darah mereka. Bahkan Pietro sendiri pun terkejut. Keluarga ini telah lama menghilang dari dunia. Keturunan mereka dibantai. Mungkinkah hanya kamu yang selamat? Garis keturunan macan tutul beracun yang terkenal karena kemampuan mereka untuk melarutkan apapun dengan darah mereka yang sangat korosif musnah dalam semalam. Mereka yang mengejar, mereka hingga punah berasal dari klan yang bahkan lebih terkenal di Jepang, Wandering Ghost Blade. Tapi mereka meninggalkan seorang anak tunggal hidup-hidup, berpikir itu lucu untuk meninggalkan satu-satunya yang selamat di masa-masa kacau ini. Namun, satu-satunya yang selamat ini menunjukkan bakat luar biasa di dalam Wandering Ghost Blade.
bahkan secara tidak sengaja melukai sesama muridnya. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Berpikir itu hanya latihan seni bela diri biasa, pertumbuhannya yang pesat menarik perhatian klan keturunan macan tutul beracun ini dengan darah asamnya terus tumbuh lebih kuat dan lebih tidak terkendali. Klan memikirkan cara unik untuk memanfaatkannya menggunakan pengetahuan pasar loak. Seekor kutu dapat melompat lebih dari 1 meter, sekitar 200 kali tingginya, tetapi jika ditempatkan di dalam toples dengan tutup selama 3 hari, begitu tutupnya dibuka, mereka tidak akan melompat keluar lagi. Mereka akan percaya bahwa itu batas mereka. Jadi, dengan mengekang pertumbuhannya dan memberinya toples, mereka bisa mengendalikannya. Setelah itu, dia tidak lagi muncul dalam pelatihan klan. Dia dikucilkan dan diisolasi oleh semua orang. Tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelatihan seni bela diri apapun. Karena darahnya yang unik, tidak ada yang ingin berada di dekatnya. Bahkan menghadapi permusuhan dan serangan fisik. Sebagai seorang anak laki-laki, dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa berlatih dan tumbuh seperti orang lain. Apa yang telah dia lakukan salah? Mengapa dia dibenci hanya karena dilahirkan? Sebuah pukulan karena marah merobohkan pohon berusia puluhan tahun. Tiba-tiba, seekor anak burung jatuh di sampingnya dari pohon. Melihat sosoknya yang kesepian, dia menghubungkannya dengan kesendiriannya sendiri dan memutuskan untuk memanjat pohon untuk mengembalikannya ke sarangnya. Tetapi setelah memanjat, dia menyadari anak burung itu telah larut di telapak tangannya. Melihat ini, dia menjadi semakin tidak terhibur. Ternyata tidak ada seorang pun atau makhluk pun yang bisa mendekatinya. Sejak saat itu, dia menyadari bahwa dia akan selalu sendirian, tidak dapat dekat dengan dia, sebaiknya membuat mereka semakin takut padanya. Setelah itu, kepala generasi ke-23 dari Wandering Ghost Blade, Waisuke Hideaki, menyadari bahwa mereka tidak bisa mengendalikan pertumbuhannya. Dia seorang diri menghancurkan keluarga Sekondoria yang kuat, meninggalkan pemandangan mengerikan seperti terkaman binatang buas. Itu adalah kemampuan yang luar biasa, juga sangat mengancam. Dia seperti binatang buas di malam hari, terlahir sebagai pemburu spektral. Sayangnya, darah yang mengalir melalui pembuluh darah keturunan ini bukan milik Wandering Ghost Blade. Namun, selama dia tidak melampaui tuannya, tidak perlu khawatir. Dalam semua ini, Keijo tahu betul. Namun, dia tetap memilih untuk menjadi bayangan, orang yang melindungi di balik hantu pedang. Apa yang sedang kau lakukan? Mengabdi pada garis keturunan Wandering Ghost Blade yang menginjak-injak keluargamu, kau bisa saja mendirikan kelompok independenmu sendiri. Mengapa kau mendasarkan dirimu? Keijo juga merasa aneh. Mengapa pemuda ini tahu rahasianya? Mereka yang bisa menghadapi hantu pedang secara langsung di dunia ini hanya sedikit, dan dia tidak mungkin tidak menyadari orang-orang seperti itu. Jadi, apakah kau benar-benar ingin tahu? Maka kau harus mengalahkanku untuk mencari tahu. Serangan Pietro yang mengarah ke dagu Keijo tepat sasaran, tetapi serangan ceroboh seperti itu hampir tidak berdampak. Keijo masih bisa berbalik dan melakukan serangan balik karena serangan itu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika Pietro meningkatkan kekuatannya, darahnya sendiri akan menjadi senjata melawan dirinya. Sepertinya tanpa menetralkan racunnya, Pietro tidak bisa menang. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Tiba-tiba Pietro melihat sesuatu yang menarik dan Keijo mengikuti. Sifat korosif racun itu menjadi lebih kuat, menciptakan tekanan yang menyesakan. Pada saat itu Keijo memberikan saran, katakan saja di mana Pietro berada dan aku akan melepaskanmu. Apa kau pikir tidak ada yang bisa melawanmu? Melihat pemandangan di depannya, Keijo benar-benar kehilangan kata-kata. Apa kau bercanda sekarang? Tapi Pietro tetap tenang dan terkendali. Bercanda? Mustahil. Aku serius melawanmu, tetapi kau bahkan tidak bisa membayangkan bahwa pel ini akan menjadi senjata yang mengakhiri hidupmu. Apa dia sudah gila? Keijo berpikir dalam hati, tahu betul bahwa cakar-cakarnya yang tak terkalahkan dapat langsung menghancurkan apapun yang terbuat dari kayu. Apa kau pikir menggunakan senjata jarak jauh akan memberimu keuntungan yang signifikan? Begitu kau terkena, kau akan mengerti logika di baliknya. Keijo menjadi sangat berhati-hati. Meskipun tidak jelas tentang potensi fungsi pel itu, dia yakin akan satu hal.
Pietro selalu bertarung dengan otaknya seperti bermain catur, merencanakan beberapa langkah ke depan. Jadi pel itu pasti menyimpan rahasia yang tidak dia ketahui. Benar saja, Pietro mulai menyerang dari jarak jauh, mengayunkan pel begitu cepat sehingga Keijo kesulitan mendekat dengan mudah. Namun, serangan ini tidak menimbulkan kerusakan fatal. Oleh karena itu, Keijo memutuskan untuk meninggalkan pertahanan dan menyerang langsung, karena satu sentuhan darinya akan berarti kematian bagi Pietro. Namun, langkah Keijo yang terlalu percaya diri justru menguntungkan Pietro. Pietro dengan cepat melilitkan pel di sekitar cakar pendek Keijo, lalu memutar pel dengan tajam bertujuan untuk menjebak senjatanya. Namun demikian, ini hampir tidak memengaruhi Keijo. Hal seperti itu dia bisa dengan mudah menguraikannya hanya dengan menjentikkan tangannya. Dihadapkan dengan serangan sengit Keijo, Pietro tetap tenang dan tidak terganggu. Sementara Keijo merasa sangat diremehkan. Dia mengangkat cakar pendeknya dan menyerang dengan keras. Namun Keijo entah kenapa jatuh ke tanah, diikuti dengan teriakan kesakitan. "Apa yang telah kau lakukan?" Pietro menyaksikan pemandangan itu terungkap seolah-olah semuanya sesuai dengan harapannya. Dia tahu kemampuan Keijo sangat menakutkan, tidak hanya mencegah kontak dekat, tetapi juga membutuhkan kewaspadaan konstan untuk menghindari kontak dengan darahnya. Begitu tersentuh, itu akan berarti kematian tertentu baginya. Tapi, darah Keijo juga memiliki kelemahan fatal. Karena keasamannya yang tinggi, begitu bertemu dengan bahan pembersih alkali kuat, itu akan bereaksi secara kimia menetralkan asam. Dan senjata Keijo yang sangat dibanggakan akan lenyap. Menahan rasa sakit di tangannya, Keijo akhirnya mengerti. Jadi anak ini menggunakan pel tadi untuk melapisi tanganku dengan deterjen alkali kuat. Meskipun kehilangan keuntungan dari darahnya, Keijo masih percaya dia bisa melanjutkan pertarungan. Bagaimanapun dia masih memiliki reaktivitas liar itu. Pada saat itu Pietro terkejut dengan pemandangan di depannya dan Keijo dengan demikian terganggu dalam tindakannya. Hantu pedang mendekati medan perang menyeret tubuhnya yang lelah. Pietro berpikir jika dia benar-benar ingin menyelamatkan hidupnya, dia seharusnya pergi lebih awal. Tapi hantu pedang terus bergumam, "Aku harus membunuhnya." Namun dia bahkan tidak bisa memegang pedang. "Nyonya, apa kau baik-baik saja? Bukankah aku menyuruhmu untuk tetap di perahu? Apa yang kau lakukan di sini? Ini hanya akan memperburuk keadaan." "Diam, aku akan membunuhnya. Aku berjanji padamu bahwa begitu ini selesai, kita akan pergi. Serahkan ini padaku, aku juga bisa menemukan Pietro, aku harus melakukan ini. Aku harus menjadi orang yang menyelesaikan ini. Orang harus mematuhi tuan mereka." "Nyonya, tunggu sebentar. Kumohon, sadarlah. Bukalah matamu." Melihat ke belakang, aku selalu ingin berjalan keluar dari gerbang besar itu untuk meninggalkan tempat itu. Karena begitu di luar, tidak ada suasana menindas dari klan. Tapi satu-satunya alasan aku tidak bisa pergi adalah karena Yuka. "Kakak, bukankah bunga-bunga ini cantik? Bunga-bunga ini sangat harum. Ayo cium baunya. Bersamamu, udaranya hangat dan bahkan hidup pun penuh makna." Aroma bunga-bunga itu menekan kebencian, kesepian, dan kesedihanku. Dan bahkan perbedaan status dan kebangsawanan tampaknya menghilang. "Nyonya, kau seharusnya tidak memanggilku kakak." "Tidak apa-apa, kau lebih besar dari Yuka." "Kakak, sungguh, jangan panggil aku begitu, aku tidak mau. Kau lebih tua, kakak." "Keijo, tapi kebahagiaan selalu berumur pendek. Karena alasan status, perbedaan tidak diakui menyebabkan aku dipukuli dengan parah. Bahkan karena darah yang mengalir melalui pembuluh darah kita tidak bisa saling menyentuh sesuka hati. Mungkin itu darahku yang terkutuk, mungkin itu darahmu yang mulia. Tapi yang pasti, hubungan ini berarti kita tidak akan pernah bisa melewati batas itu lagi. Di hari-hari berikutnya, aku hanya bisa melihatmu dari jauh. Karena kau pada akhirnya akan mewarisi Wandering Ghost Blade. Dan menjadi bayanganmu sudah cukup bagiku. Ulang tahunmu juga sangat meriah, dengan hadiah berharga yang tak terhitung jumlahnya. Termasuk parfum favoritmu, semua barang mahal, dan parfum murahan tidak mahal milikku. Aku bahkan tidak bisa memberikannya padamu. Harganya 800 yen, itu terlalu tidak layak untukmu." Yuka yang awalnya ceria dan tertawa berubah drastis suatu hari.
Klan Yamadagumi yang ramah tiba-tiba menyerang Wandering Ghost Blade. Dan yang aku pedulikan hanyalah keselamatan Yuka, tidak memikirkan orang lain. Aku hanya bisa membawamu dan melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Sejak hari itu, kau menjadi orang yang berbeda. Kau berlatih siang dan malam, sama sekali mengabaikan kondisi fisikmu. Demi balas dendam, bahkan jika kau sakit, kau terus meningkatkan kekuatanmu. Dan aku hanya bisa diam-diam menyaksikan, diam-diam menemanimu. Kami tinggal di gua selama beberapa tahun, akhirnya menukar hidupmu dengan hasil latihan. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, kau berhasil membalas dendam klan dengan pedangmu dan darahku. Setelah membantai 2000 orang, kami menghilang. Tapi sebagai ganti membalas dendam, kami kehilangan tempat untuk kembali. Kami mengembara tanpa tujuan selama bertahun-tahun, tidak dapat menemukan arah dalam hidup. Kau bertanya padaku, kemana kita harus pergi? Tentu saja, di mana tuannya berada. Disitulah rumahku. Bahkan jika kau memintaku untuk pergi, aku tidak akan puas. Tapi kau tampak lelah dengan kehidupan bersembunyi ini dan merindukan tempat dengan sinar matahari, tempat di mana tidak ada yang bisa mengenali kita. Dan aku tidak peduli tempat itu apa, selama kau ada di sana, aku hanya perlu menjadi bayanganmu. Itu sudah cukup. Keijo, ya, Nyonya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau memiliki ini? Kau pikir aku tidak tahu? Selama 10 tahun terakhir, aku selalu membau. Sekarang, bisakah kau menyemprotkannya untukku? Tidak, parfum ini sudah kedaluarsa. Aku tidak bisa menyemprotkannya padamu. Kau benar-benar tahu cara memilih aroma? Ini benar-benar yang aku suka. Hari-hari yang kuhabiskan bersamamu benar-benar menyenangkan. Semua kenangan berharga. Maafkan aku tidak bisa menepati janji kita. Kau harus menjaga diri baik-baik mulai sekarang. Kak Keijo, itu darahku, keluarkan. Tidak, aku telah melakukan banyak hal buruk. Ini mungkin takdirku. Dengan begini, kau akan bisa hidup lebih baik. Jadi kumohon, selesaikan ini untukku. Kau tidak bisa melakukan ini. Yuka, Keijo memeluk hantu pedang dengan erat. Kejutan mendadak itu sudah membuatnya kehilangan akal. Dia tiba-tiba berdiri, menyayat dadanya sendiri dengan tangannya. Darah asam mengalir keluar. Menghadapi serangan brutal Keijo yang seperti binatang buas, Pietro juga merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Karena sekarang, Keijo tidak hanya sekadar bertarung. Kecerobohannya mengabaikan keselamatannya sendiri hanya memiliki satu alasan. Dia tidak peduli sama sekali jika dia akan mati. Dia melepaskan sifat liarnya tanpa kendali. Darah Keijo membuat Pietro tidak bisa mendekat, ditambah dengan keadaan dirinya yang sangat marah. Ini membuat situasinya sangat sulit. Tiba-tiba, Keijo tertegun saat beberapa alat pemadam api berterbangan di sekelilingnya. Segera setelah itu, Pietro melemparkan beberapa troli kamar hotel yang dengan cepat merobek tabung alat pemadam api. Alat pemadam api itu meledak tepat di samping Keijo. Tujuan Pietro bukanlah untuk menciptakan asap untuk menghalangi penglihatan Keijo, tetapi untuk membuat bubuk kering dari alat pemadam api menempel pada Keijo sehingga mencapai efek hemostatik. Keijo mengingat semua orang yang pernah dilawannya sebelumnya, yang ekspresi terakhirnya adalah kehilangan semangat untuk bertarung. Namun, pria di hadapannya ini berbeda, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, seolah-olah bakat dan darahnya tidak berarti baginya. Keijo terbaring di tanah, tidak bisa memahami semua ini untuk waktu yang lama, seperti lalat bingung yang menghadapi lawan yang begitu tangguh, entah terkait dengan Pietro atau klub kejayaan. Pemuda ini pasti berada di atas peringkat, bahkan lebih tangguh dari seorang murid. Jika seseorang memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti akan mengetahuinya. Jadi, sebenarnya siapa dia? Tapi, apa yang akan berubah dengan mengetahui hal itu? Hidupnya sekarang tampak sama sekali tidak berarti. Bunuh saja aku, namun Pietro menganggapnya orang yang sederhana. Pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa klan Amitagumi menyerang Wandering Ghost Blade? Seluruh kejadian itu, dari awal hingga akhir, adalah rencana jahat Glory. Mendengar ini, mata Keijo membelalak. Apa maksudmu? Lebih dari 10 tahun yang lalu, bos baru Glory mulai mencari kandidat untuk menggantikan 12 murid lama. Yang paling menonjol di antara mereka adalah Wandering Ghost Blade, yang telah menguasai Jepang selama 1000 tahun.
Dia tertarik pada klan itu dan ingin mengendalikannya. Namun pemimpin klan yang sombong dan kuat itu menolak tuntutannya yang tidak masuk akal. Bagi seseorang yang bertujuan untuk mendirikan kerajaan Glory, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi setelah meninggalkan Wandering Ghost Blade, dia langsung pergi ke kediaman pemimpin klan Amitagumi, menggunakan klan Amitagumi untuk memusnahkan Wandering Ghost Blade. Apa menurutmu kalian berdua, yang saat itu masih anak-anak, bisa lolos begitu saja dari pembantaian itu? Setelah itu, seperti yang telah dia prediksi, kamu membantai semua anggota klan Amitagumi dengan tujuan dan hidupmu yang hilang. Dia mengusulkan agar kamu menjadi murid Glory, akibatnya dia mengambil kendali atas garis keturunan klan Wandering Ghost Blade dan Toxic Leopard, dan kamu menjadi bayangan sejati di balik Sword Ghost. Meskipun semua ini sangat kejam, itulah kebenaran yang pahit. Keijo hampir tidak bisa mempercayai semua ini. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata bengkok Pietro? Memperhatikan keraguan Keijo, Pietro berkata, "Jika kamu tidak percaya, mengapa tidak bertanya kepada bosmu, Rafael?" Mendengar nama Rafael, Keijo benar-benar terkejut. Rafael sebenarnya adalah nama kode bos mereka, orang yang memberi mereka kalung murid. Meskipun dia tidak pernah menginginkan kalung itu sendiri, percaya bahwa dunia tidak mungkin memiliki dua putra, dan bahwa dia hanya bisa melayani Sword Ghost, Rafael telah menunjuk Sword Ghost ke posisi itu, sehingga Keijo bisa terus melayani sebagai master. Mempertimbangkan petunjuk ini, jika semua ini memang diatur oleh bos Rafael, maka apa yang dikatakan pemuda itu mungkin benar. Kehidupan seperti apa yang telah dia dan Yuka jalani selama bertahun-tahun, dia hanya ingin Yuka bahagia. Berada di sisinya sudah cukup baginya, tetapi jika dia telah menerima posisi seorang murid Glory dan tidak selalu berada di sisi Yuka, apakah dia masih hidup bahagia? Apakah dia masih berada di usia seperti bunga, menikmati kehangatan matahari? Rafael, kau benar-benar tidak tahu malu, begitu mudahnya menghancurkan hidup seseorang, bukan? Menghadapi Keijo yang emosinya meluap-luap, Pietro menasihati, semua amarah ini hanya akan menyebabkanmu lebih banyak rasa sakit. Itu hanya akan mempercepat pertemuanmu dengan Raja Neraka. Merasakan niat baik Pietro, Keijo juga mengungkapkan, teman-temanmu akan menghadapi bahaya. Bajak laut yang kami kirim untuk membunuh massa sudah berada di atas kapal, masing-masing dipersenjatai dengan senjata api canggih. Kapal ini akan segera dilalap api. Sebaiknya kau cepat selamatkan mereka. Sementara itu, kapal itu sudah dilalap api. Dako Hyong, Dakoja, dan Dakoja sedang mengatur agar massa pergi dengan sekoci. Namun, suara tiba-tiba mengganggu upaya mereka. Orang-orang yang mendekat adalah bajak laut Somalia yang dipilih dengan cermat oleh Sword Ghost. Menghadapi musuh yang dilengkapi dengan baik ini, saudara-saudara itu tidak berdaya. Selain itu, ada orang yang sangat penting di atas kapal, Ketua Choi Eun-chan. Meskipun ada peringatan dari Keijo, Pietro tampaknya tidak cemas. Mengetahui bahwa ada pembunuh top yang berjaga di sana, mantan murid Simon. Beberapa dekade lalu, Pietro bertanya kepada Simon, apa momen paling mematikan bagi seorang pendekar pedang saat tangan mereka menjadi lemah, tidak mampu memegang pedang lagi. Apa yang akan kau lakukan jika kau kehilangan tangan kananmu yang paling terampil? Malam itu, Pietro mendengar desas-desus bahwa Simon benar-benar gila. Ketika dia melangkah ke ruang belakang, dia benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Simon benar-benar mematahkan tangan kanannya sendiri untuk melatih ilmu pedangnya dengan tangan kirinya. Untuk beradaptasi dengan situasi yang tiba-tiba, Pietro bergegas bertanya, "Mengapa kau perlu mematahkan lenganmu untuk berlatih? Jika itu tidak benar-benar patah, aku tidak akan pernah bisa beradaptasi sepenuhnya. Naluri tubuh secara alami akan membuat tangan kanan bergerak yang tidak akan pernah mencapai hasil yang aku inginkan. Suatu hari, aku akan menyelesaikan pedang berputar hanya dengan tangan kiriku." Bahkan Choi Eun-chan terkejut dengan pemandangan itu. Biasanya, menembak membutuhkan jari untuk menarik pelatuk dan seorang pendekar pedang membutuhkan tangan untuk menggenggam pedang, tetapi Simon melanggar norma-norma ini. Setelah itu, semua orang pergi dengan selamat dan benteng kedua Glory, kru hantu, benar-benar tenggelam. 3.348 jumlah total pulau di Korea, mampu menemukan tempat persembunyian Simon, dan daerah terpencil berbicara banyak tentang kemampuan intelijen mereka.
Insiden di kapal hantu akan segera sampai ke Rafael, yang pada saat itu pasti akan menggertakkan giginya karena marah. Tapi jangan khawatir Rafael, tunggu saja karena pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika mereka kembali ke ruang bawah tanah Jailin, Simon bingung dengan situasi Rafael. Rumah sakit kehormatan dan kru hantu kedua benteng ini tidak sesederhana yang terlihat. Jailin tertekan karena tujuan sebenarnya Rafael adalah membunuh Pietro, sosok simbolis dari para murid yang menimbulkan ancaman besar bagi klub kejayaan. Sebelumnya, selama era Katedral Ilahi, 12 murid dilatih oleh Pastor Gabriel bukan sebagai pembunuh yang kejam, tetapi sebagai pasukan khusus untuk memadamkan perang. Ketika rasa sakit dan kekacauan dunia ditenangkan dan perdamaian didekati, Pastor memerintahkan pembubaran 12 murid dan kembalinya mereka ke kehidupan biasa. Tetapi putra angkat Pastor Rafael tidak puas. Dia menemukan Pastor Gabriel percaya bahwa perusahaan dapat tumbuh dan bahkan mendunia, dan bahwa 12 murid tidak boleh dibubarkan. Pastor percaya bahwa para murid adalah saudara laki-laki dan perempuan Rafael, bukan batu loncatan baginya untuk naik ke puncak. Mereka telah mengorbankan kehidupan indah mereka untuk ini. Mereka menyelamatkan jutaan orang, semua anak-anak Tuhan. Sekarang, dunia yang damai ini tidak lagi membutuhkan mereka. Menghadapi tanggapan seperti itu, Rafael jelas tidak bisa menerimanya. Dia melampiaskan amarahnya pada patung itu, percaya bahwa membiarkan kejayaan tumbuh adalah benar-benar kehendak Tuhan. Selanjutnya, dia membunuh Pastor Gabriel dan berhasil mengambil alih klub kejayaan. Setelah berkuasa, Rafael segera bertindak, mengubah lingkaran cahaya yang dikumpulkan oleh panti asuhan kehormatan dan mengubahnya menjadi organisasi pembunuh klub kejayaan. Dia kemudian memilih 12 orang muda dari seluruh dunia untuk menggantikan para murid yang menua. Rafael berencana untuk memperluas bisnis secara global, bahkan bertujuan untuk mengendalikan dunia. Untuk mencapai ini, dia harus membunuh pilar spiritual para murid, bahkan pilar seluruh industri, Pietro. Menyebutkan Rafael, si berandal, Li Yun-ah menggertakkan giginya. Tapi yang lebih membuat Li Yun-ah marah adalah Pietro telah membawa Keijo kembali ke markas rahasia mereka. Menghadapi Li Yun-ah yang terus mengoceh, tahu tentang mereka. Jadi sebenarnya siapa dia? Tapi apa yang akan berubah dengan mengetahui? Hidupnya sekarang tampak sama sekali tidak berarti. Bunuh saja aku. Namun Pietro menganggapnya orang bodoh. Pernahkah kau mempertimbangkan mengapa klan Amitagumi menyerang Wandering Ghost Blade? Seluruh kejadian itu dari awal hingga akhir, semuanya adalah rencana jahat Glory. Mendengar ini mata Keijo membelalak. Apa maksudmu? Lebih dari 10 tahun yang lalu, bos baru Glory mulai mencari kandidat untuk menggantikan 12 murid lama. Yang paling menonjol di antara mereka adalah Wandering Ghost Blade yang telah memerintah Jepang selama 1000 tahun. Dia tertarik pada klan itu dan ingin mengendalikan klan itu. Namun pemimpin klan yang sombong dan kuat itu menolak tuntutannya yang tidak masuk akal. Bagi seseorang yang bertujuan untuk mendirikan kerajaan Glory, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi setelah meninggalkan Wandering Ghost Blade, dia langsung pergi ke kediaman pemimpin klan Amitagumi, menggunakan klan Amitagumi untuk memusnahkan Wandering Ghost Blade. Apa kau pikir kalian berdua, yang saat itu masih anak-anak, bisa lolos begitu saja dari pembantaian itu? Setelah itu, seperti yang dia duga, kau membantai semua anggota klan Amitagumi dengan tujuan dan hidup yang hilang. Dia mengusulkan agar kau menjadi murid Glory. Akibatnya, dia mengambil kendali atas garis keturunan klan Wandering Ghost Blade dan Toxic Leopard, dan kau menjadi bayangan sebenarnya di balik hantu pedang. Meskipun semua ini sangat kejam, itu adalah kebenaran yang pahit. Keijo hampir tidak bisa mempercayai semua ini. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata bengkok Pietro? Memperhatikan keraguan Keijo, Pietro berkata, "Jika kau tidak percaya, mengapa tidak bertanya pada bosmu, Rafael?" Mendengar nama Rafael, Keijo benar-benar terkejut. Rafael sebenarnya adalah nama kode bos mereka, orang yang memberi mereka kalung murid. Meskipun dia sendiri tidak pernah menginginkan kalung itu, percaya bahwa dunia tidak mungkin memiliki dua putra, dan bahwa dia hanya bisa melayani hantu pedang, Rafael telah menunjuk hantu pedang ke posisi itu, sehingga Keigo bisa terus melayani sebagai tuan.
Mempertimbangkan petunjuk-petunjuk ini, jika semua ini memang diatur oleh bos Rafael, maka apa yang dikatakan pemuda itu mungkin benar. Kehidupan seperti apa yang telah dia dan Yuka jalani selama bertahun-tahun, dia hanya ingin Yuka bahagia. Berada di sisinya sudah cukup baginya, tetapi jika dia telah menerima posisi seorang murid Glory dan tidak selalu berada di sisi Yuka, apakah dia masih hidup bahagia? Apakah dia masih seusia bunga, menikmati kehangatan matahari? Rafael, kau benar-benar tidak tahu malu, begitu mudahnya merusak hidup seseorang, bukan? Menghadapi Keijo yang emosional, Pietro menasihati, semua amarah ini hanya akan menyebabkanmu lebih banyak rasa sakit. Itu hanya akan mempercepat pertemuanmu dengan Raja Neraka. Merasakan niat baik Pietro, Keijo juga mengungkapkan, teman-temanmu akan menghadapi bahaya. Para perompak yang kami kirim untuk membunuh massa sudah berada di kapal, masing-masing dipersenjatai dengan senjata api canggih. Kapal ini akan segera dilalap api. Sebaiknya kau bergegas dan menyelamatkan mereka. Sementara itu, kapal itu sudah dilalap api. Dakohyong, Dakojai, dan Dakojai sedang mengatur agar massa pergi dengan sekoci. Namun suara tiba-tiba mengganggu upaya mereka. Orang-orang yang mendekat adalah bajak laut Somalia yang dipilih dengan cermat oleh hantu pedang. Dihadapkan dengan musuh yang dilengkapi dengan baik ini, saudara-saudara itu tidak berdaya. Selain itu ada orang yang sangat penting di kapal, Ketua Choi Eun-chan. Meskipun ada peringatan dari Keijo, Pietro tidak tampak cemas. Mengetahui bahwa ada pembunuh top yang berjaga di sana, mantan murid, Simon. Beberapa dekade lalu, Pietro bertanya kepada Simon, apa momen paling mematikan bagi seorang pendekar pedang saat tangan mereka menjadi lemah, tidak mampu memegang pedang lagi? Apa yang akan kau lakukan jika kau kehilangan yang paling tangan kanan yang terampil? Malam itu, Pietro mendengar rumor bahwa Simon benar-benar gila. Ketika dia melangkah ke ruang belakang, dia benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Simon benar-benar mematahkan tangan kanannya sendiri untuk melatih ilmu pedangnya dengan tangan kirinya. Untuk beradaptasi dengan tiba-tiba situasi, Pietro bergegas bertanya, "Mengapa kau perlu mematahkan lenganmu untuk berlatih? Jika itu tidak benar-benar patah, aku tidak akan pernah bisa beradaptasi sepenuhnya. Naluri tubuh secara alami akan membuat tangan kanan bergerak yang tidak akan pernah mencapai hasil yang aku inginkan. Suatu hari aku akan menyelesaikan pedang berputar dengan hanya tangan kiriku." Bahkan, Choi Eun-chan terkejut dengan pemandangan itu. Biasanya, menembak membutuhkan jari untuk menarik pelatuk, dan seorang pendekar pedang membutuhkan tangan untuk menggenggam pedang, tetapi Simon melanggar norma-norma ini. Setelah itu, semua orang pergi dengan selamat, dan benteng kedua Glory, kru hantu, benar-benar tenggelam. 3.348 jumlah total pulau di Korea. Mampu menemukan tempat persembunyian Simon, dan daerah terpencil berbicara banyak tentang kemampuan intelijen mereka. Insiden di kapal hantu akan segera sampai ke Rafael, yang saat itu pasti akan menggertakkan giginya karena marah. Tapi jangan khawatir, Rafael, tunggu saja, karena pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika mereka kembali ke ruang bawah tanah Jailin, Simon bingung dengan situasi Rafael. Rumah sakit kehormatan dan kru hantu, kedua benteng ini tidak sesederhana yang terlihat. Jailin tertekan karena Rafael. Tujuan sebenarnya adalah membunuh Pietro, sosok simbolis dari para murid, yang menimbulkan ancaman besar bagi klub kejayaan. Sebelumnya, selama era katedral ilahi, 12 murid dilatih oleh Pastor Gabriel, bukan sebagai pembunuh yang kejam, tetapi sebagai pasukan khusus untuk memadamkan perang. Ketika rasa sakit dan kekacauan ditenangkan dan perdamaian didekati, Pastor memerintahkan pembubaran 12 murid, dan kembalinya mereka ke seharusnya tidak dibubarkan. Ayah percaya bahwa para murid adalah saudara kandung Rafael, bukan batu loncatan baginya untuk naik ke puncak. Mereka telah mengorbankan hidup mereka yang indah untuk ini. Mereka menyelamatkan jutaan orang, semua anak Tuhan. Sekarang dunia yang damai ini tidak lagi membutuhkan mereka. Menghadapi respon seperti itu, Rafael jelas tidak bisa menerimanya. Dia melampiaskan amarahnya pada patung itu,
percaya bahwa membiarkan kemuliaan tumbuh adalah benar-benar kehendak Tuhan. Kemudian dia membunuh ayah Gabriel dan berhasil mengambil alih klub kemuliaan. Setelah berkuasa, Rafael segera bertindak, mengubah lingkaran cahaya yang dikumpulkan oleh panti asuhan kehormatan dan mengubahnya menjadi organisasi pembunuh klub kemuliaan. Dia kemudian memilih 12 anak muda dari seluruh dunia untuk menggantikan para murid yang menua. Rafael berencana untuk memperluas bisnis secara global, bahkan mengincar kendali global. Untuk mencapai ini, dia harus membunuh pilar spiritual para murid, bahkan pilar seluruh industri, Pietro. Menyebut Rafael si berandal, Li Yun-ah menggertakkan giginya. Tapi yang lebih membuat Li Yun-ah marah adalah Pietro membawa Keijo kembali ke markas rahasia mereka. Menghadapi tanpa henti celotehan Li Yun-ah, 2 murid langsung membawanya keluar. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Sekarang dia perlu istirahat yang cukup. Tiba-tiba, ledakan keras bergema di ruangan itu. Li Yun-ah tidak mengerti bagaimana dia bisa pulih begitu cepat setelah kehilangan begitu banyak darah. Ketika mereka membuka pintu untuk menyelidiki, Keijo sudah lama menghilang. Tidak masuk akal dia bangun secepat itu setelah semua obat penenang diberikan untuk menghentikan pendarahan. Dia pasti pergi ke sana, hanya mungkin di sana. Sementara itu di ruang pertemuan besar klub kejayaan, kapal hantu telah tenggelam. Aku rasa Pietro pasti melakukannya. Tapi tidak ada jejaknya, dulu dia menampakkan diri. Murid-muridku, menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah hantu pedang itu? Oh, tidak. Haruskah aku katakan Keijo telah dikalahkan? Apakah Pietro benar-benar sekuat itu? Orang tua ini benar-benar menarik, ini menarik. Seorang pria sekarat bisa begitu mampu. Apa kalian tidak takut? Jangan hanya mengandalkan genetika untuk meningkatkan tubuhmu. Coba tingkatkan kekuatanmu dulu. Diamlah jika kau tidak ingin dicabik-cabik secara brutal. Kau pasti kurang minum kopi. Apa orang bisa menjadi lebih kuat hanya dengan berbicara sekarang? Apa melubangi kepala kalian akan membuat kalian diam untuk sementara waktu? Baiklah, karena kita semua sudah saling menyapa, mari kita bicara. Murid-muridku, kalian semua adalah tokoh-tokoh top di dunia. Tapi kenapa kalian tidak bisa menangkap seorang pria tua? Tepat pada saat itu, pintu-pintu ruang pameran terhempas dengan keras. Ketukan yang menarik. Keijo, kau masih hidup. Itu bagus. Aku sudah mendengar berita tentang Yuka. Sayang sekali. Tapi Keijo, ceritakan padaku dengan cepat tentang Pietro. Namun, Keijo tidak menjawab, tetapi menatap Rafael dengan marah. Dia mempertanyakan apakah kejadian itu benar-benar terjadi. Dihadapkan dengan pertanyaan Keijo, Rafael sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Keijo bertanya tentang alasan dibalik pemusnahan pedang hantu pengembara. Semua ini terjadi karena dirimu. Kau harus bertanggung jawab penuh. Jika kau menerima posisi murid, tentu saja sejak awal semua ini tidak akan terjadi. Keijo sangat marah dan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Mulai sekarang, semua murid di aula ini satu persatu keluar. Siapapun yang masih di sini setelah 10 detik harus mati. Keijo, apa kau tahu apa yang sedang terjadi sampai kau mengatakan itu? Sepertinya tidak ada yang berpikir untuk pergi. Baiklah, hari ini kalian semua akan mati menghadapi serangan dari murid-murid lainnya. Keijo kewalahan, terutama karena dia belum pulih dari luka yang diderita dalam pertempuran dengan Pietro. Namun, seorang pria berkacamata dengan mudah mencegat keduanya, membuat Keijo kelelahan karena terlalu banyak kehilangan darah, sekarang tidak mampu menghadapi begitu banyak murid sekaligus. Balas dendam Yuka masih belum terlaksana, dan sekarang dia hanya bisa mundur untuk berkumpul kembali dan merencanakan lebih lanjut. Orang ini hanya menyapa dan pergi. Haruskah kita mengejarnya dan membunuhnya? Biarkan dia pergi. Di usianya, dia masih memiliki temperamen seorang anak kecil. Aku yakin kita akan bertemu dengannya lagi segera. Namun, sekarang kita bisa memastikan satu hal. Keijo dan Pietro tidak memiliki interaksi. Jadi, bagaimana Pietro tahu tentang masalah hantu pedang dan semua detail kejadian? Menurut spekulasi, pasti ada tokoh besar yang membantunya. Sama seperti seseorang dalam daftar penumpang kapal pesiar hantu,
nama Choi Uncang tidak muncul, tetapi seseorang mengatakan mereka melihat bos grup Daya di kapal. Mengapa dia naik kapal yang tidak berhubungan ini? Dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan melakukan perjalanan bisnis. Atau apakah dia yang membantu Pietro? Lupakan saja, mari kita lepaskan dia karena aku hanya membutuhkan gudang senjata dan aku bisa menggantinya. Bagaimana? Bisakah engkau melakukannya, murid Yoan? Keesokan harinya, sebuah video dengan jumlah penonton yang tinggi secara misterius muncul online. Di gedung grup Daya, 7 huruf bahasa Inggris muncul Yoan. Pietro dan yang lainnya juga menonton video ini. Jailin menyatakan bahwa perilaku gila seperti itu hanya bisa dilakukan oleh pembunuh peringkat S Glory murid Yoan. Dia membunuh mantan murid Yoan, juga dikenal sebagai Yoan. Dia selalu meninggalkan namanya sebelum setiap pembunuhan yang menambah lapisan ketakutan ekstra bagi para korban menikmati saat-saat terakhir ketakutan mereka. Pernah ada seorang pangeran dari negara tertentu yang menerima tanda tangannya yang berwarna merah darah, mendorong perlindungan segera pangeran oleh pasukan khusus. Sementara itu, mantan murid Yoan juga berpartisipasi dalam operasi ini pada usia 59 tahun dengan rekor berpartisipasi dalam 359 misi pembunuhan. Mempertahankan tingkat keberhasilan 100%, dia meyakinkan pangeran bahwa operasi akan segera selesai. Yoan berada tepat di sampingnya, namun gerakan ini tidak melukai Yoan. Yoan menemukan bahwa aura di bawah seragam militer itu berbeda dari orang lain. Yoan telah membunuh anggota regu asli, menyamar di dekat pangeran, dan sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di pabrik, lampu tiba-tiba padam, disertai dengan berbagai jeritan kesakitan. Dalam ketergesaannya, Yoan melepaskan tembakan dan menemukan kacamata penglihatan malam dengan cahaya redup. Bagi seseorang yang terlatih dan berpengalaman dalam pertempuran, ini hanyalah krisis sementara. Ini semua rutin, kemudian Yoan segera melepas sepatunya karena di tempat yang gelap gulita ini, suara adalah satu-satunya sumber informasi. Dia melakukan ini untuk mencegah musuh menentukan lokasinya. Namun, ketika dia menggunakan kacamata penglihatan malam, dia benar-benar terkejut. Di pabrik yang gelap gulita, tiba-tiba ada keheningan total. Bahkan aroma yang sebelumnya terdeteksi telah menghilang. Bahkan dengan kacamata penglihatan malam, dia tidak dapat mendeteksi kehadiran manusia. Setelah itu, dia menyaksikan pemandangan aneh, sebuah bilah pendek yang entah kenapa melayang di udara dengan sejumlah panas yang terpancar dari gagang. Biasanya, jika ini adalah bentuk kehidupan organik, pencitraan termal pasti akan menangkapnya. Namun Yoan, yang telah hidup selama hampir 60 tahun, belum pernah melihat fenomena seperti itu. Tidak dapat melihat orang yang mendekat, dia merasa seperti bibi di atas wajan panas, tidak dapat menemukan jalannya. Meskipun orang itu tepat di sampingnya, dia tidak merasakan apapun. Simon tidak bisa memahaminya. Dia beralasan bahwa jika ada kulit yang terpapar, itu pasti akan terdeteksi oleh pencitraan termal. Bagaimana mungkin seseorang seberbakat Yoan bisa terbunuh dengan begitu mudah? Pietro, bagaimanapun sangat khawatir, karena ketakutan sebenarnya tidak terletak pada apakah lawannya dapat ditangkap oleh kacamata penglihatan malam. Itu adalah bahwa semua nubuat yang telah dia tetapkan telah menjadi kenyataan. Sekarang di gedung grup Daeh namanya juga ditinggalkan, meskipun waktu spesifiknya tidak jelas, Yoan pasti akan mengikuti nubuatnya, menunggu kesempatan untuk membunuh Choi Eun-chan. Segera setelah itu, Simon buru-buru membawa Jae-wen untuk menghubungi Peretas untuk menyelidiki masalah tersebut. Namun ketika mereka beroperasi, Simon benar-benar tercengang. Jae-wen yang tak terlihat secara tak terduga mahir mengetik di keyboard. Apakah engkau benar-benar buta atau hanya berpura-pura? Jae-wen kemudian menjelaskan bahwa dia selalu mengenakan sepasang headphone khusus yang dapat membaca semua informasi di layar dan mengirimkannya ke telinganya melalui suara. Meskipun dia buta, indera lainnya sangat berkembang. Tepat pada saat itu, Pietro menjadi serius karena pada titik ini, Rafael pasti tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Bahkan mantan murid bisa berada dalam bahaya, karena mereka akan mencoba segalanya untuk menemukan mereka dan kemudian melenyapkan mereka. Oleh karena itu, Simon harus bertindak.
Kau perlu menemukan mereka sebelum salah satu saudara dan saudari kita terluka dan mengingatkan mereka untuk waspada. Selanjutnya, Jaiwan dan Pietro mengirim Simon ke stasiun Seoul. Meskipun Simon masih khawatir tentang keselamatan Pietro karena identitasnya yang sangat mencolok, mereka tidak bisa bertindak bersama. Dari sana, Simon memulai perjalanan untuk menemukan murid-murid lama. Sementara itu, Jaiwan dan Pietro tidak berani menunda, tiba di sisi Choi Eun-chan. Pada saat ini, Choi Eun-chan berkeringat deras, tidak dapat makan atau tidur. Setelah Pietro secara singkat memperkenalkan situasi kepada Jaiwan, sebuah pertanyaan terngiang di benak Jaiwan. Mengapa kau memilih Kim Sung-gu dari Glory? Secara logis, kau bisa menemukan seseorang yang lebih mampu. Choi Eun-chan menjelaskan bahwa meskipun Kim Sung-gu terhubung dengan Glory, pendiriannya sama sekali bertentangan dengan Glory. Dan yang terpenting bos Glory saat ini, Rafael, tidak menyukai orang-orang dengan hubungan yang dalam dengan Pastor Gabriel. Konflik ini pasti akan datang dan tujuan Rafael adalah untuk mengambil alih grup Daewa. Kesehatan Choi Eun-chan belum pulih, jadi dia meminta sekretarisnya untuk membuat pengaturan. Sekretaris yang telah mendengar sedikit tentang prestasi Yoan, tahu bahwa keterampilan pembunuhannya dianggap yang terbaik di dunia, tidak hanya tidak pernah gagal, tetapi juga terkenal karena metodenya yang brutal. Dengan demikian, dia mengatur agar beberapa orang bersedia bekerja sama dengan Kim Sung-gu. Mereka membawa tim keamanan paling terkenal di Eropa, Escudo. Mereka mengklaim sebagai peris, bahkan nyamuk yang mencoba masuk pun akan dipukul 2 kali. Ini bisa dibilang tim terbaik yang bisa mereka temukan, dan memimpin mereka adalah kapten mereka Costa. Costa dikenal karena taktiknya yang solid, dan dia juga membawa hadiah untuk Pietro. Pietro menerimanya dengan santai. Tidak perlu terlalu formal. Aku hanya pengawal ketua. Santai saja, namun Costa tidak optimis dengan pemuda di depannya. Asal jangan menahan diri, Escudo. Sementara itu, di pusat kontrol keamanan grup Daewa, Lee Yun-ah dan Alexander Maiking juga memantau ketat pengawasan. Ratusan orang berpatroli di seluruh gedung. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Ada lebih dari 100 kamera tanpa titik buta. Namun, terlepas dari ini, petugas intelijen Eropa masih berkeringat deras di ruangan ber-AC pada suhu 16 derajat. Tekanan dari Yoan membuat mereka gelisah. Sebaliknya, Marco, kapten tim B Escudo, sangat antusias di pusat kendali, mengklaim kita adalah perisai terkuat. Seperti Escudo yang terkuat, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kemudian dia menerima pemberitahuan dari bawahannya bahwa sudah waktunya untuk berangkat. Jadi dia meninggalkan pusat kontrol keamanan sambil bernyanyi dan menari dengan rincian tentang apa yang akan dia lakukan masih belum jelas. Di sisi lain, Pietro mengikuti Costa saat mereka dengan metodична memeriksa setiap sudut gedung. Costa mengatakan kepadanya bahwa kunci pekerjaan keamanan terletak pada pengalaman. Alasan dia naik ke posisinya saat ini adalah karena pengalamannya dalam puluhan ribu operasi, ketinggian yang belum bisa dicapai oleh orang-orang muda seperti Pietro. Pietro setuju, mengakui bahwa pengalaman memang penting. Dia dan seluruh tim mengendalikan semua detail kecil untuk memastikan pengaturan keamanan gedung dikelola dengan sangat baik. Tidak ada jejak orang luar yang masuk. Berpikir dari sudut pandang lain, jika dia adalah Yoan, dari mana dia akan memasuki gedung? Tiba-tiba, alarm gedung berbunyi dan Costa dengan cepat mengatur personel untuk mengambil tindakan. Pietro awalnya berencana untuk segera menuju lokasi alarm, tetapi tindakan Costa memeriksa arlojinya menarik perhatiannya. Meskipun memeriksa waktu tidak bermasalah, Pietro merasa ada sesuatu yang aneh. Segera, petugas keamanan tiba di lokasi alarm menunjukkan ekspresi ngeri. Seseorang tewas di koridor. Untuk sementara tidak mungkin mengidentifikasi korban karena dia telah dipenggal. Meskipun ada suara tembakan, tidak ada luka tembak. Korban secara misterius dipenggal. Identifikasi melalui lencana kerja mengkonfirmasi bahwa almarhum adalah Marco, kepala tim keamanan B. Seketika seluruh gedung menjadi kacau. Secara logika, seluruh gedung telah dikunci dan bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Jadi bagaimana Yoan mengatur pembunuhan itu?
Dari sudut pandang lain, Yoan secara terbuka menyatakan niatnya untuk membunuh Choi Eun-chan, membuatnya tidak mungkin baginya untuk masuk ke gedung yang dijaga ketat seperti itu. Selain itu, dia meninggalkan tanda tangannya di gedung kemarin, jelas menyadari tindakan keamanan yang tidak dapat ditembus di dalam. Dengan demikian, satu-satunya penjelasan adalah Yoan sudah menyusup ke gedung, dia menyamar sebagai salah satu anggota staf gedung, yang berarti Yoan ada di antara kita. Pada saat itu, semua ponsel menerima video yang sama. Video tersebut menunjukkan rekaman pengawasan koridor dan berlari dalam video itu adalah kepala tim keamanan B. Marco. Dia diseret kembali ke dalam bayang-bayang oleh sepasang tangan dan perlahan menghilang. Tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul memegang benda bulat berbentuk bola. Melihat adegan ini, Pietro benar-benar terkejut. Orang ini tampak lebih percaya diri daripada murid-murid lainnya dan rencananya metodiknya dan sempurna. Orang itu perlahan mengangkat benda di tangannya dan ternyata itu adalah kepala Marco. Di wajahnya tertulis serangkaian kata-kata bahasa Inggris yang berbunyi, "Tidak ada yang akan keluar dari sini hidup-hidup." Mari kita lihat siapa yang menang, Staromu.